Bab 601 kurang dihargai dan terlalu banyak bekerja. Hema berdiri di luar markas intelijen kerajaan. Di tangannya terdapat sebatang rokok, bukan rokok rami yang telah tersebar luas di kalangan tentara kerajaan Jerman, melainkan rokok tembakau. Rokok seperti itu merupakan barang mewah karena tembakau saat itu hanya ditanam di koloni Wina Baru, dan pengiriman ke tanah air terbatas jumlahnya. Para perempuan itu menempelkan bibir merah mudanya yang menawan ke tepi rokok sebelum menghisapnya panjang-panjang, menghirup asapnya melalui paru-paru sebelum mengembuskannya berat-berat. Semburan nikotin itulah yang membuat pikirannya tetap tenang. Lagi pula, sebagai wakil direktur intelijen Kekaisaran Jerman, pekerjaannya sangat menegangkan. Dengan kepergian Linde, pergi ke dunia baru untuk berbulan madu, semakin banyak pekerjaan yang menumpuk di tangan wakil direktur, begitu banyaknya sampai-sampai ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ditangani atasannya setiap hari. Setelah menghabiskan rokoknya, Hema melihat jam tangannya dan mengerutkan kening. Sudah waktunya kembali bekerja. Maka, ia membuang rokoknya ke lantai dan mematikan bara apinya sebelum berjalan kembali ke markas. Begitu ia memasuki pintu, para penjaga yang mengenakan seragam militer memberi hormat saat ia lewat. Setelah memasuki lantai 3 gedung itu melalui tangga spiral, wanita itu langsung menuju tujuannya, yaitu ruang konferensi tempat para kepala berbagai departemen sedang berkumpul, membicarakan operasi kontraspionase tertentu yang sedang berlangsung. Begitu ia menekan pintu kembar itu, para agen yang berkumpul segera terdiam sebelum melompat memberi hormat kepada atasan mereka. Seorang perempuan berambut pirang diikat ekor kuda segera menyapa Hema dan memberi penghormatan. Wakil Direktur, kami tidak menyangka kedatangan Anda, tapi ini merupakan suatu kehormatan besar. Hema hanya duduk dan mengetuk-ngetuk sandaran tangannya sambil memarahi wanita itu atas ucapannya. Hentikan omong kosongnya dan langsung ke intinya. Apa yang terjadi dengan agen-agen Arab yang telah menyusup ke perbatasan kita? Wanita itu terkejut dengan sifat belak-belakan atasannya, tetapi segera memaparkan laporan intelijen yang telah mereka kumpulkan. Sekelompok agen dari Kekaisaran Timurid telah memasuki perbatasan selatan kita dan sedang mengumpulkan informasi tentang kemampuan militer Jerman saat ini. Kita sedang membahas rencana aksi untuk menggagalkan operasi mereka. Hema meraih berkas itu dan membolak-balik isinya. Ia mendesah berat setelah membaca sekilas beberapa saat. Kenapa kita harus mengganggu mereka? Mereka di sini untuk mengumpulkan intelijen tentang kemampuan Angkatan Darat Jerman. Kalau begitu, mungkin kita harus menunjukkan kepada mereka kekuatan Reich yang sebenarnya. Ajukan permintaan ke Departemen Pertahanan. Semoga, orang-orang tua kikir itu mau melakukan latihan militer gabungan dengan Kerajaan Lombardia. Dengan begitu, kita akan menunjukkan betapa efektifnya senjata terbaru kita. Sultan telah menunjukkan rasa malunya. Ia waspada terhadap ancaman yang kita miliki dan tampaknya enggan melakukan invasi terhadap sekutu kita jika itu berarti kehancuran total pasukannya. Jadi, tunjukkan padanya nasib mereka yang menentang Kaisar. Para bawahan yang berkumpul untuk rapat ini terkejut melihat bagaimana Hema siap menghadapi ancaman dari timur dekat ini. Salah satu dari mereka langsung berdeham sebelum bertanya lebih lanjut tentang maksud wakil direktur. Maksudmu, untuk lebih menghalangi mereka dari invasi. Hema menganggukkan kepalanya dalam keheningan sesaat sebelum berbicara dengan nada berwibawa. Kaisar dan direktur saat ini sedang berlibur. Artinya, prioritas utama kami adalah menunda invasi Bizantium yang tak terelakkan hingga mereka dapat pulang. Jika kami berhasil membawa dunia Arab ke meja perundingan, saya yakin Berengar dapat menengahi kesepakatan antara kedua belah pihak. Pertanyaan sebenarnya yang muncul adalah apa yang harus dilakukan setelah perdamaian di timur tercapai. Bangsa Arab pasti menginginkan wilayah lain untuk ditaklukkan, dan saya kasihan siapapun yang kurang beruntung untuk memenuhi peran itu. Namun, semua itu tidak penting. Untuk saat ini, kita harus terus mencegah invasi sampai Kaisar kembali dari bulan madunya. Lagi pula, bukankah kita punya kekhawatiran lain? Adakah kabar tentang upaya Spanyol untuk merebut tambang sendawa di Kolbato? Seorang perwira intelijen yang lain dengan cepat mengumpulkan dokumen-dokumen di tangannya sebelum menyerahkannya kepada wakil direktur. Ya, tampaknya Spanyol berniat menyerang dan menguasai ranjau-ranjau tersebut dalam 2 minggu. Mereka sudah mengumpulkan pasukan yang diperlukan, sepenuhnya menyadari bahwa tindakan semacam itu akan memicu kembali konflik di Ibria. Marsekal Lapangan Adelbrand telah melaporkan bahwa pasukannya siap dan bersedia memberikan bantuan, tetapi para penambang berada jauh di belakang garis musuh dan akan membutuhkan upaya untuk mencapai mereka tepat waktu. Hema tak ragu menanggapi kabar ini dengan solusi tegas. Selain Linde dan Yasmin, wakil direktur mungkin orang yang paling mengetahui rencana Berengar. Lagi pula, ia adalah orang kedua yang memegang komando intelijen Kekaisaran, dan berurusan dengan Linde setiap hari, dan perempuan berambut merah itu memang suka membicarakan suaminya dan rencananya dengan penuh kekaguman. Namun,
Bagi orang-orang di ruangan itu, tanggapannya terhadap tindakan-tindakan ini sangat mengejutkan. Tidak semua orang sepenuhnya menyadari upaya Berengar yang terus-menerus untuk memprovokasi konflik dengan kerajaan Spanyol. Katakan pada Adelbrand bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Bahkan, suruh dia mengevakuasi para penambang secara rahasia, dan tinggalkan hanya pasukan terkecil untuk menduduki daerah itu agar musuh merasa operasi kita sudah berjalan penuh. Beritahu dia bahwa semua sendawa yang telah ditambang sejauh ini harus disingkirkan dan dikirim kembali ke tanah air. Sudah waktunya untuk fase kedua operasi kita di Ibria. Tak seorang pun di ruangan itu tahu persis apa yang Hema maksud. Maka, tak heran jika para perempuan berambut pirang itu menyuarakan kekhawatirannya. Fase kedua. Senyum nakal muncul di wajah Hema, senyum yang mencerminkan senyum yang biasanya ditunjukkan oleh direktur sendiri. Rencananya sederhana. Setelah musuh terpancing umpan yang telah disiapkan Kaisar dengan baik hati, sekarang saatnya untuk memancing tentara Spanyol masuk dan menghancurkannya dengan satu ledakan dahsyat. Butuh beberapa waktu bagi orang-orang di ruangan itu untuk benar-benar memahami apa yang dikatakan Hema, tetapi akhirnya satu orang khususnya tersentak sebelum bertanya dengan tidak percaya. Hema menganggukkan kepalanya sebelum mengklarifikasi tanggapannya sebelumnya. Tepat sekali. Berengar bermaksud menghancurkan deposit sendawa dan tentara Spanyol bersamanya. Pada saat inilah semua orang di ruangan itu mengungkapkan keterkejutan mereka. Tambang sendawa Kolbato adalah salah satu dari sedikit endapan sumber daya alam komoditas berharga tersebut di Eropa. Meskipun para penambang Berengar telah bekerja keras untuk mengamankan sumber dayanya, kenyataannya mereka baru menambang sebagian kecil saja. Namun, pasukan Berengar tidak bergantung pada endapan sendawa alami untuk membuat bubuk mesiu, melainkan menggunakan nitrat kompleks dan membudidayakan zat tersebut secara nasional. Menurutnya, lebih baik menggunakan endapan tersebut untuk memusnahkan tentara Spanyol dalam ledakan buatan manusia terbesar dalam sejarah, daripada terus membuang waktu bertahun-tahun berjuang untuk menguasainya. Inilah rencana Berengar sejak kemampuannya memproduksi mesiu melebihi kebutuhannya. Itulah sebabnya ia memperketat keamanan lokasi tersebut, sehingga agen Spanyol akhirnya dapat menyusup dan melaporkan isinya kepada kerajaan Spanyol. Dengan informasi yang belum jelas ini, Hema membuat satu perintah lagi sebelum meninggalkan pertemuan. Beritahu Marsekal lapangan tentang perintah Kaisar dan minta dia memenuhinya. Jika dia membutuhkan dukungan intelijen, Anda harus menyediakannya. Operasi ini sangat penting bagi perang di Ibria, dan jika dilakukan dengan benar, akan memungkinkan sekutu kita untuk menguasai seluruh semenanjung. Ingat, kegagalan bukanlah pilihan. Para agen segera bangkit dari tempat duduk mereka dan memberi hormat kepada wakil direktur. Baik, Bu. Setelah berkata demikian, Hema mengangguk dan tersenyum sebelum meninggalkan ruang konferensi. Begitu ia memasuki kantornya dan menutup pintu, hanya satu hal yang menarik perhatiannya. Setumpuk dokumen yang baru. Wanita itu tak kuasa menahan diri untuk mengutuk dirinya sendiri. Kau bercanda. Aku baru saja menyelesaikan dokumenku 30 menit yang lalu. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa melakukan pekerjaan sebanyak itu? Sialan Linde, kuharap kau sedang bersenang-senang sekarang karena aku sedang sibuk dengan semua yang tersisa untuk kulakukan. Di mana kaisar mudaku yang seksi itu? Ini tidak adil. Setelah mengatakan ini, perempuan itu segera menyerbu ke tempat duduknya dan duduk dengan gusar. Ia tanpa ragu mengeluarkan perangko dan mulai membaca dokumen pertama di tumpukan dokumen. Dengan kepalan tangan yang kuat, ia membubuhkan stempel persetujuan pada laporan tersebut sebelum melanjutkan ke laporan berikutnya. Hingga Linde kembali, beginilah cara wakil direktur menjalani hari-harinya. Diremehkan dan terlalu banyak bekerja. Bab 621 malam terakhir yang mengerikan. Berengar duduk di pantai dan menatap ke kejauhan dengan senyum getir di wajahnya. Sudah berminggu-minggu sejak ia dan anak-anak perempuannya pertama kali tiba di pulau pribadi ini, dan bisa dibilang itu adalah liburan terindah yang pernah ia alami. Bukan berarti ia telah mengalaminya berkali-kali, karena sebagian besar liburan yang ia anggap sebagai liburan di masa lalunya hanyalah berdiam di rumah dan menghibur diri dengan berbagai media. Namun, ia tahu hari-hari yang bisa ia habiskan sendirian dan terisolasi hanya dengan kekasih-kekasihnya akan segera berakhir. Besok, ia harus kembali ke kekaisaran dan menjalani hidup yang penuh peperangan dan politik istana yang kejam. Helaan napas berat keluar dari bibirnya saat ia menyesap daikuiri kelapanya dan menatap matahari terbenam. Dalam hatinya, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, di masa depan yang jauh, setelah semua cita-citanya tercapai, ia akan pensiun ke pedesaan seperti orang tuanya dan menjalani kehidupan yang damai di masa senjanya. Persetan dengan politik. Itu sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan generasi muda. Lagi pula, siapa sih yang mau pemimpin bangsa yang pikun? Ia sangat menyadari konsekuensi dari hal semacam itu dan tak ingin menodai warisannya di usia senjanya. Saat ia merenungkan hal ini, sesosok tersembunyi mengintai di balik bayangan.
Sepasang mata gelap mengamati pria yang terbaring di pantai dengan waspada. Setelah mengamati Berengar beberapa saat, makhluk misterius itu mencengkeram gagang tombaknya, dan berjalan semakin dekat ke arah raja yang tampaknya tak sadarkan diri itu. Baru setelah mencapai jarak serang, pria berambut emas itu bergerak. Berengar dengan sigap meraih revolver yang tergeletak di meja di dekatnya. Ia segera menarik palu dan mengarahkan senjatanya ke tengkorak si penyergap. Hal terakhir yang dilihat prajurit pribumi ini adalah seringnya licik di wajah kaisar bermata satu sebelum sebuah ledakan keras terdengar, dan jiwanya pun tercabut. Setelah tubuhnya berlumuran darah dan otak, Berengar mengumpat sambil berusaha menahan denging di telinganya. Hebat! Sekarang aku berlumuran darah. Demi Tuhan, siapapun yang bertanggung jawab atas keamanan ini akan dihajar habis-habisan saat aku bertemu mereka lagi. Seolah tepat waktu, kepala keamanan di perkebunan pulau dan berbagai anggota garda kekaisaran bergegas ke tempat kejadian, menyaksikan pemandangan spektakuler kaisar mereka mengenakan celana dalam spandex, berlumuran darah orang yang baru saja dibunuhnya. Sambil menatap para prajurit yang tercengang, Berengar mengerutkan kening sebelum memberi mereka perintah. Sudahlah, jangan hanya berdiri di sana. Amankan pulau sialan itu, dan pastikan istri-istriku aman. Para prajurit segera memberi hormat kepada kaisar mereka sebelum berlari untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kepala keamanan tetap tinggal dan berlutut di samping Berengar, meminta maaf sebesar-besarnya karena gagal mencegah serangan semacam itu. Kaisar, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana penduduk asli bisa lolos dari keamanan kami. Berengar menyeka darah dari wajahnya dengan punggung tangannya sambil menegur pria itu atas kegagalannya. Sangat jelas bagi saya bahwa orang-orang biadab kotor ini telah mengawasi patroli Anda selama berminggu-minggu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dugaan saya, mereka berasal dari pulau terdekat, dan marah karena kita mengklaim tanah ini untuk diri kita sendiri. Saya mengizinkan Anda untuk menunjukkan kepada tamu-tamu kita semangat keramah tamahan Jerman yang sesungguhnya. Pria yang bertugas menjaga keamanan itu segera menganggukkan kepalanya sebelum menanggapi pernyataan kaisar. Itu akan dilakukan oleh kaisarku. Tepat saat dia hendak berbalik dan melaksanakan perintahnya, Berengar membuat satu pernyataan terakhir yang membuat bulu kuduk pria itu merinding. Gagal menjalankan tugasmu sebagai anggota garda kekaisaran lagi, dan aku akan memenggal kepalamu. Pria itu tidak menanggapi ancaman kaisar, dan langsung bergegas pergi untuk mengamankan keluarga kekaisaran dan melenyapkan ancaman yang muncul. Saat sendirian, Berengar menyadari minumannya belum habis dan menenggak isinya, lalu memeriksa revolver di tangannya. Sambil mendesah berat, ia menatap ke kejauhan tempat istri-istrinya berada dan mengomentari seluruh situasi dengan satu kalimat. Orang-orang biadab sialan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan segalanya di malam terakhirku. Sementara Berengar menikmati minumannya di tepi pantai yang berpasir, istri-istrinya sibuk menyiapkan makanan di ruang makan luar ruangan di private estate. Mereka memutuskan untuk meninggalkan suami mereka sendiri untuk sementara waktu sambil bekerja sama memastikan mereka menyiapkan pesta yang layak untuk malam terakhir bulan madu mereka. Tanpa mereka sadari, sejumlah prajurit pribumi dari pulau terdekat yang dikenal sebagai Karyako di kehidupan lampau Berengar telah menyusup ke tanah milik mereka dan mulai menyerang. Saat Linde sedang mengiris daging panggang, sebuah gema terdengar di kejauhan, menandakan telah terjadi tembakan. Saat kejadian itu terjadi, para gadis segera berkumpul dan berteriak minta tolong. Sayangnya, ratapan mereka justru menarik perhatian para predator ke lokasi mereka. Dalam sekejap, sekelompok prajurit pribumi dengan cepat mengepung mereka. Para pria ini mengenakan rok rumput, tubuh mereka dicat, dan tulang-tulang korban menghiasi rambut mereka, menciptakan aura menakutkan saat mereka semakin mendekati para perempuan asing itu. Honoria segera meraih pisau steak dan mencengkeramnya. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, ia bersiap untuk bertarung melawan para pejuang pribumi ini. Para perempuan lain di harem Berengar tidak seyakin Ratu Bajak Laut berambut ungu itu dan menggigil ketakutan. Raungan konflik bergema di udara, suara tembakan menggema, dan jeritan orang-orang yang kalah memenuhi pulau itu. Melihat seorang perempuan mengangkat pisau, seorang prajurit bertubuh besar mencibir dengan jijik sebelum menyerang perempuan itu dengan palu batunya. Saat ia mengayunkan senjatanya ke arah Honoria, perempuan itu dengan cepat menghindar dan, saat perempuan itu melewatinya, menggorok lehernya dengan pisau di tangannya. Pria itu berlutut sambil menutupi arteri yang terputus dengan tangannya, mati-matian berusaha menghentikan pendarahan, namun akhirnya ia ambruk ke tanah, mati. Ia tak habis pikir ada benda setajam itu. Dengan raut wajah penuh percaya diri, dan tubuh berlumuran darah, Honoria berteriak memanggil para prajurit pribumi dengan penuh semangat. Kemarilah dan tangkap aku, kalian orang-orang biadab yang kotor. Seketika, para prajurit pribumi menyerbu ke arah gadis-gadis itu dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka dengan cepat meraih Adela dan membawanya ke dalam pelukannya. Ekspresi penuh nafsu terpancar di wajahnya saat ia menjilati bibirnya.
Tepat ketika Adela hendak berteriak, guntur menggelegar dan tengkorak penculiknya hancur berkeping-keping. Adela segera mendorong mayat itu ke samping sambil menatap ke kejauhan, melihat kesatria berbaju zirah berkilau. Berengar berdiri dengan revolver terhunus di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Setelah menghabiskan minumannya, ia bergegas masuk ke rumah untuk mengambil pedang kainnya, yang tergeletak bersama barang-barang lainnya. Ia kemudian bergegas keluar ke ruang makan di luar, di mana ia tahu istri-istrinya hanya akan melihat mereka dikepung musuh. Dengan tatapan khawatir di matanya, dia menatap istrinya dan menghiburnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Adela mengangguk tanpa suara, air mata mengalir deras di pelupuk matanya. Ia ingin memeluk Berengar dan tak pernah melepaskannya, tetapi sayangnya, mereka masih dikepung musuh. Karena itu, ia menguatkan tekadnya dan menjawab dengan nada penuh kebencian. "Bunuh mereka semua." Berengar mengangguk dan mengangkat pistolnya ke udara sekali lagi, lalu menembakkan beberapa tembakan lagi ke tubuh para prajurit pribumi, menembaki mereka dari kiri ke kanan. Baru setelah kehabisan amunisi, ia menyerang mereka dengan pedangnya. Di tangan. Kilatan kebencian terpancar di matanya saat ia tertawa terbahak-bahak. "Kalian bajingan sudah melakukannya sekarang. Setelah aku selesai denganmu, aku akan membunuh seluruh suku kalian yang menyebalkan." Honoria memanfaatkan kekacauan itu dan dengan kejam menyerang para prajurit pribumi yang tertegun dengan pisaunya, menciptakan konser pembantaian antara dirinya dan suaminya. Senyum licik tersungging di wajahnya saat ia melompat ke atas salah satu prajurit dan menusuk dadanya berulang kali, seolah-olah ia adalah bansi yang melolong. Ia berteriak ke udara dengan murka. "Bunuh! Lukai! Bakar!" Ketika Berengar menyadari hal ini, ia tersenyum sebelum menangkis tombak yang mendekat. Dengan sekali tebasan dan tusukan, bilahnya yang ramping menembus jantung musuh, membunuhnya di tempat. Dengan cepat, Berengar bergegas menuju musuh berikutnya yang berdiri berdampingan dengan Honoria saat mereka memukul mundur para penyerbu. Honoria tersenyum di wajahnya yang berlumuran darah saat ia bercerita kepada Berengar tentang seluruh situasi. "Ini benar-benar malam terakhir bulan madu kita yang menyebalkan, ya." Berengar terkekeh saat mendengar ini sebelum menjawab. "Sejujurnya, aku tak pernah menyangka akan bertarung berdampingan denganmu. Kemampuan berpedangmu jelas telah meningkat pesat sejak aku pertama kali mengajarimu bertahun-tahun yang lalu." Honoria hanya menyeringai menanggapi. Ia tak perlu mendengar itu dari seorang pria yang menghabiskan sebagian besar pertempurannya di atas kuda. Arus pertempuran kini telah berbalik dan para prajurit buas menjadi sangat takut pada duo dinamis di depan mereka, lalu mundur. Honoria segera menyusul sementara Berengar memanggilnya. "Tidak, tunggu." Namun, ia sudah pergi, memaksanya untuk bergegas mengejarnya. Rupanya, ia tiba tepat waktu. Untuk sesaat, ia meraih bahunya dan menarik putri Bizantium itu kembali ke pelukannya. Para barbar itu berbelok di tikungan dan ditembaki oleh garis tembak. Honoria menatap pemandangan berdarah itu dengan kaget, menyadari bahwa jika Berengar tidak menghentikannya, ia pun akan menjadi daging cincang sekarang juga. Berengar menghela napas lega. Ia tiba tepat waktu. Baru pada saat itulah seorang perwira muncul dan memberikan laporan status kepada kaisarnya. "Kaisar, pulau ini aman, dan kita akan membasmi orang-orang biadab itu. Apa perintahmu?" Berengar menatap ke kejauhan ke pulau yang lebih besar di dekatnya dengan seringai nakal di wajahnya. "Kukatakan pembalasan pantas untuk penghinaan sebesar itu. Beritahu pasukan ekspedisi kolonial bahwa aku mengizinkan mereka menyerbu gubus pulau ini dan membunuh setiap penduduk asli yang mereka temui. Orang-orang biadab kotor ini memilih orang yang salah untuk diajak main-main." Bab 603 hampir menghindari perang dunia. Berminggu-minggu telah berlalu sejak malam Berengar dan pasukannya memukul mundur serangan penduduk asli di pulau pribadi mereka, dan selama waktu ini ia telah kembali ke Kufstein, tempat ia segera kembali bekerja. Lagi pula, banyak hal menarik telah terjadi selama ketidakhadirannya dan masukan langsungnya sangat dibutuhkan. Awalnya, para gadis terguncang oleh peristiwa berdarah tersebut, tetapi mereka akhirnya tenang kembali ketika kembali ke tempat perlindungan istana kekaisaran. Namun, bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pertumpahan darah seperti itu dan kenangan itu akan menghantui mereka selama bertahun-tahun ke depan. Sekembalinya ke tanah air, Linde segera mengambil kembali jabatannya sebagai Direktur Intelijen. Tidak diragukan lagi bahwa ia sedang hamil, tetapi masih perlu beberapa minggu lagi sebelum kehamilannya memengaruhi kehidupan sehari-harinya, sehingga ia mendedikasikan waktu itu untuk memenuhi perannya sebagai kepala mata-mata Berengar. Saat itu, Berengar sedang menatap 3 laporan dari intelijen kekaisaran dengan wajah cemberut. 2 dari 3 operasi intelijen yang sedang berlangsung di wilayahnya membawa berita yang relatif kurang baik. Sementara Spanyol sedang berbaris menuju jebakan yang dirancang untuk memusnahkan pasukan profesional mereka, dan memungkinkan penaklukan cepat Iberia oleh Jerman Granada, Kekaisaran Timuria gagal melakukan hal yang sama.
Sikap hati-hati Sultan Timuriah telah menyebabkan Berengar memerintahkan penyelidikan segera terhadap orang tersebut, dan latar belakangnya. Sudah lama sejak ia memiliki lawan yang begitu rasional. Sambil menunggu hasil spionase tersebut, ada hal yang lebih penting untuk diurus. Prancis berada dalam keadaan persatuan sementara, karena para adipati yang memberontak dan Inggris sama-sama menghentikan permusuhan untuk sementara waktu. Menurut hitungan Berengar, Sibila pasti sudah pulang sekarang, dan kemungkinan besar ia akan memicu konflik dengan Jerman akibat perlakuan kasar yang diterimanya. Meskipun Berengar sama sekali tidak menyadari betapa brutalnya hukuman yang diterimanya. Lagi pula, pengoperasian kamp kerja paksa bukanlah urusannya sendiri, dan korupsi yang melanda sistem itu luput dari perhatian. Saat Kaisar Jerman membaca laporan gencatan senjata, ia mengerutkan kening. Prancis yang bersatu akan selalu menjadi ancaman bagi Jerman, meskipun mereka tidak akan pernah sekuat tetangga Jerman mereka, dan mereka juga tidak pernah benar-benar menjadi ancaman di masa lalunya, kecuali kemungkinan di masa pemerintahan Napoleon. Prancis masih menjadi ancaman bagi kekaisaran ketika bersekutu dengan negara-negara lain, sebuah pelajaran yang dipelajari Berengar dari kedua perang dunia di masa lalunya. Karena itu, ia menghela napas berat saat mengungkapkan kembali pemikirannya tentang masalah tersebut. Ini sangat disayangkan. Kepausan telah bersikeras pada gencatan senjata antar kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Hal ini menimbulkan beberapa kesulitan dalam rencana kita untuk menghancurkan identitas nasional Prancis, dan memecah belahnya menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Linde, Hema, dan beberapa jenderal hadir di ruangan itu untuk membahas upaya spionase Jerman yang sedang berlangsung di kerajaan asing. Hema adalah yang pertama berbicara sambil menyerahkan proposal kepada Berengar, yang berisi daftar tindakan yang disarankan intelijen kekaisaran untuk menyelesaikan masalah ini. Berengar segera meninjau usulan itu, sementara Hema membicarakan pilihan mereka. Departemen Operasi Rahasia kami berpendapat bahwa solusi paling efektif untuk memulai kembali konflik di Prancis adalah dengan melancarkan serangan bendera palsu terhadap kerajaan Inggris. Jika kami dapat membunuh seorang anggota keluarga kerajaan Inggris dan berhasil menyalahkan kerajaan Prancis, kami dapat dengan mudah menyalakan kembali perang. Prospek ini langsung menarik perhatian Berengar saat ia melirik Linde, meminta persetujuannya. Si cantik bak bidadari tersenyum saat berbicara kepada suaminya. Ia tahu pertanyaan selanjutnya yang akan diajukan Kaisar dan tak ragu mengungkapkan pendapatnya tentang hal itu. Kaisarku, aku yakin kita punya peluang 82% untuk berhasil melaksanakan ini. Namun, jika kita gagal dan rencana kita terbongkar, maka kerajaan Inggris akan dilanda kasus beli yang dapat merugikan kita. Hal seperti itu akan memicu invasi oleh seluruh dunia Katolik. Menurut pendapat jujur saya, meskipun kita mempunyai keunggulan dalam bidang militer, kita belum benar-benar siap menghadapi peristiwa seperti itu saat ini, terutama dengan adanya jihad yang sudah di depan mata. Setiap invasi Katolik ke tanah air akan langsung mengakibatkan sekutu kita diserbu oleh tetangga Muslim mereka. Izinkan saya mengingatkan Anda, dengan bocornya teknologi pertanian ke seluruh dunia barat, hal itu telah membebaskan banyak orang yang kini dilatih dalam seni perang demi tujuan perang salib yang akan datang. Jumlah pasukan yang secara teoritis dapat dimobilisasi musuh kita dalam waktu 1 bulan melintasi perbatasan kita jauh lebih dari 1 juta orang. Berdasarkan perkiraan kami sendiri, kami memiliki sekitar 300.000 prajurit aktif yang merupakan bagian dari pasukan siap darat, 10.000 diantaranya tersebar di seluruh koloni. Selain itu, terdapat sekitar 50.000 prajurit cadangan yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Jumlah tentara itu saja tidak cukup untuk melindungi seluruh perbatasan kekaisaran. Perlukah saya mengingatkan Anda bahwa kita baru saja mengumpulkan wilayah yang sangat luas, dan negara-negara yang kurang loyal mungkin akan memberontak untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Lagi pula, tidak semua orang sependapat dengan visi Anda tentang kekaisaran Jerman yang bersatu di bawah kekuasaan Austria. Sisi positif dari konflik ini adalah dominasi penuh dan total di laut. Namun, itulah satu-satunya aspek yang akan kita menangkan dengan mudah. Ada satu lagi kerugian besar, yaitu fakta bahwa umat Katolik menganggap semua orang Jerman sebagai bidah. Karena itu, mereka berpotensi membantai warga sipil kita. Jika kita gagal dalam upaya kita untuk membunuh seorang anggota keluarga kerajaan Inggris dan menjebak kerajaan Prancis, niscaya akan mengakibatkan pertumpahan darah jutaan rakyatmu. Berengar mempertimbangkan untung ruginya dengan saksama. Ia tidak ingin membuat keputusan yang mungkin berujung pada kekalahan dan akhir dinastinya. Meskipun ia yakin akan memenangkan perang, kerugian yang akan dideritanya dapat menghambat rencananya hingga puluhan tahun. Ia bukanlah seorang kultivator abadi, dan ia tahu masa jabatannya sebagai penguasa paling lama 40 tahun lagi. Kaisar Jerman merenungkan apakah risiko seperti itu benar-benar sepadan untuk memecah belah Prancis. Lagi pula, jika ia menunggu beberapa tahun hingga perang salib terjadi secara alami, ia akan berada di posisi yang lebih baik dan dapat menggunakan perang sebagai alasan untuk memecah belah Prancis.
Sementara Berengar duduk merenung dalam diam, Linde dapat melihat bahwa suaminya sedang berjuang untuk mengambil keputusan, dan tersenyum hangat saat ia menyampaikan pendapat pribadinya. Jika menurutmu risiko seperti itu tidak layak diambil, jangan lakukan. Selalu ada alternatif yang bisa kita pikirkan untuk memastikan rencana kita menghancurkan Prancis terwujud. Menanggapi hal ini, Berengar menghela napas berat sebelum menyuarakan keputusannya. Kehancuran Prancis akan terjadi seiring berjalannya waktu, terlepas dari apakah kita memilih untuk bertindak sekarang atau tidak. Saya tidak ingin mengambil risiko sebesar itu bagi kekaisaran dan rakyatnya, terutama untuk masalah sesederhana ini. Mungkin ada sesuatu di masa depan yang dapat membenarkan tindakan seperti itu, tetapi Prancis sama sekali tidak sepadan dengan risikonya. Linde tersenyum saat mendengar jawaban Berengar, meskipun beberapa anggota intelijen kekaisaran yang lebih berhaluan hawkish berpendapat bahwa ini adalah tindakan terbaik, dia tahu begitu dia sepenuhnya memaparkan risikonya, Berengar akan membuat pilihan yang tepat. Mungkin di lini masa alternatif, Berengar memang membunuh seorang anggota keluarga kerajaan Inggris, dan rencananya pun terbongkar, mengakibatkan konflik yang menyerupai Perang Dunia. Namun, di dunia ini, di mana Linde hadir untuk memberinya penilaian risiko yang tepat, Berengar tidak akan pernah membuat kesalahan yang begitu merugikan. Di sisi lain, Hema tidak senang dengan hasilnya. Ia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyusun rencana tindakan tersebut dan kesal karena hasilnya sia-sia. Namun, jika ini memang kehendak Kaisar Jerman, ia tidak akan mengeluh. Lagi pula, hal seperti itu akan sangat membahayakan karirnya. Sebaliknya, ia hanya menundukkan kepala dan mengambil kembali map itu sebelum berbicara dengan ramah kepada rajanya. Baiklah, jika itu kehendak yang mulia, Kaisar, maka saya harus mencari solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda berkenan, saya harus kembali bekerja. Setelah berkata demikian, Berengar melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa wakil direktur telah diberhentikan. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah dirinya sendiri, Linde, dan beberapa jenderal. Dengan pemikiran inilah ia segera bertanya tentang upaya militer yang sedang berlangsung di Spanyol. Bagaimana tahap kedua operasi kita di Semenanjung Iberia berjalan? Salah seorang jenderal segera menghampiri Kaisar dan tanpa ragu memberitahu sang Kaisar tentang berita terkini dari lapangan. Kaisar, kami telah menerima kabar dari Adelbrand bahwa operasi sedang berlangsung. Para penambang telah dievakuasi, dan hanya ada cukup orang di lokasi untuk berpura-pura mundur. Mengenai sisa sendawa, yang telah kami tambang telah ditarik secara diam-diam dari wilayah tersebut dan sedang dalam perjalanan kembali ke tanah air saat kita berbicara. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil melenturkan jari-jarinya sebelum mengutarakan pikirannya sebenarnya. Bagus sekali, kalau begitu lanjutkan sesuai rencana. Saat tentara Spanyol menyerbu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Sang jenderal segera memberi hormat kepada rajanya sebelum menjawab. Ya, Kaisarku. Setelah mengatakan ini, Berengar memberi isyarat agar para pria itu bubar, meninggalkannya sendirian bersama istrinya. Keduanya kemudian menghabiskan sisa sore itu mempersiapkan diri menghadapi konflik yang tak terelakkan di Iberia. Untungnya, berkat masukan dari istrinya, Berengar nyaris terhindar dari Perang Dunia. Konsekuensi yang mungkin timbul dari konspirasi tersebut akan sangat buruk bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Bab 604 Sebuah kemunduran pura-pura. Jauh dari tanah air, di tengah Semenanjung Iberia, jauh di belakang garis musuh, seorang prajurit muda berdiri berjaga di menara pengawas perkemahannya. Perintahnya adalah untuk mengawasi dan segera melaporkan setiap penampakan pasukan Spanyol. Pemuda ini baru berusia 18 tahun, dan baru saja memulai dinas militer di Angkatan Darat Jerman sebagai bagian dari wajib militernya. Kenyataannya, Jerman tidak memiliki sarana untuk memfasilitasi masuknya pasukan dalam jumlah besar akibat penyatuan mereka baru-baru ini, sehingga sistem undian digunakan untuk menentukan pemuda mana yang akan direkrut untuk bertugas. Sayangnya bagi prajurit Adrian Winterlinger, ia adalah salah satu dari sedikit orang yang kurang beruntung yang terpilih menjadi prajurit. Setelah lulus dari sekolah infanteri, ia langsung ditugaskan ke medan perang Iberia, di mana ia kebetulan ditempatkan di sebuah tambang di belakang garis musuh. Pekerjaannya sebagian besar sangat membosankan, dan sebagian besar prajurit di perkemahan ini menghabiskan hari-hari mereka dengan bermain kartu dan minum-minum. Namun, baru-baru ini status siaga dinaikkan, dan rumor tentang serangan Spanyol tersebar luas. Meskipun jujur, Adrian tidak tahu apa yang dipikirkan komando tinggi. Selama periode yang begitu intens, mereka tidak hanya mengevakuasi para penambang, tetapi juga meninggalkan sebagian kecil pasukan untuk melawan kemungkinan serangan. Kegilaan apa yang telah menguasai marsekal lapangan hingga menganggap gagasan seperti itu menguntungkan. Maka, ia mendesah pasrah sambil mengeluarkan botol air mineral yang melekat di sabuk tempurnya dan meneguknya dalam-dalam. Setelah mengembalikannya ke tempatnya semula, ia mengambil teropongnya dan memandang ke kejauhan untuk ke-11 kalinya dalam sejam terakhir.
Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan tampak kilauan yang tak langsung bisa ia kenali. Namun, saat ia memfokuskan penglihatannya melalui teropong, kilauan itu mulai membesar hingga mencapai titik terang. Wajah pemuda itu terkejut, ia membeku di tempat. Pasukan besar sedang berbaris menuju perkemahan Jerman. Ia tidak tahu persis berapa banyak orang yang berada di dalam lautan besi yang berkilauan itu, tetapi ia tahu itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan mudah. Karena itu, ia segera mengendalikan kepanikannya dan membunyikan bel di dalam menara pengawas, menandakan pasukan musuh sedang mendekat. Para prajurit dikam dibawa panik saat mereka bergegas menuju benteng tanah perkemahan dan memandangi karung-karung pasir yang tertata rapi. Ketika mereka melihat apa yang menanti mereka di Cakrawala, mereka segera mengenakan helm dan mengisi senapan mereka. Beberapa orang yang cukup beruntung untuk mengoperasikan senapan KK segera mulai memasukkan peluru ke dalam senjata mereka untuk bersiap menghadapi serangan balasan. Tak lama kemudian, perwira yang bertanggung jawab atas KAM keluar dari pos komandonya dan mulai memberikan pengarahan kepada pasukan. Bertahanlah sampai aku memberi perintah mundur. Siapapun yang mundur sebelum perintah diberikan, aku bersumpah akan menembakmu sendiri. Ancaman seperti itu langsung membuat orang-orang yang hadir merinding. Apakah mereka benar-benar akan berdiri dan melawan? Tepat ketika mereka memikirkan hal ini, deru tembakan meriam memenuhi udara, dan puluhan bola meriam jatuh dari langit ke dalam pertahanan. Tentara Jerman dengan cepat menyerbu ke dalam benteng mereka dan membalas serangan tentara Spanyol dengan salah satu dari mereka. Dengan perintah yang dikeluarkan oleh perwira artileri setempat, baterai 6 meriam tersebut mengisi peluru 7,5 cm mereka dan melepaskan tembakan beruntun ke arah pasukan yang bergerak maju. Adrian menatap ke kejauhan melalui teropongnya untuk melihat peluru-peluru itu meledak menimpa pasukan musuh, menelan tentara Spanyol dalam kobaran api dan pecahan peluru. Jeritan mengerikan terdengar di kejauhan, dan meskipun demikian, musuh tak gentar. Saat pasukan kavaleri Spanyol menyerbu, mereka dihadang tembakan meriam Smith Mk2, yang menembakkan ratusan peluru dari moncongnya seiring berjalannya waktu. Kavaleri Spanyol dibantai, dan meskipun demikian, pasukannya tetap maju dengan serangan bunuh diri, menyadari sepenuhnya bahwa KAM dan para pembelanya tidak memiliki amunisi untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Seruan perang tunggal memenuhi udara saat tentara Spanyol menyerbu ke dalam baku tembak. Ya Tuhan, semoga berhasil. Pada titik ini Adrian telah memanggul senapannya dan menembaki pasukan yang maju, namun pada saat berikutnya ia melihat sebuah bola meriam dengan cepat mendekati menara pengawasnya di mana ia dengan cepat melompat keluar dari area berjendela dan mendarat di sebuah gerobak berisi gandum di bawahnya. Tepat saat ia lolos dari benturan, menara pengawas kayu itu pecah berkeping-keping. Seandainya ia tidak lolos saat itu juga, ia pasti sudah mati. Adrian segera tersadar dari keterkejutannya ketika seorang tentara sekutu menariknya dari kereta dan menyeretnya ke dalam parit. Terus tembak, prajurit. Kalau mau hidup, terus tembak. Adrian tanpa ragu-ragu segera menarik kembali baut senapan G22-nya, mengeluarkan selongsong peluru bekas. Ia lalu menarik cadangan dari web gear-nya dan memasukkannya ke dalam bilik senapan sebelum mengunci baut dan mengarahkan senapannya ke arah musuh yang mendekat. Ia tanpa ragu menarik pelatuk, merenggut nyawa orang Spanyol yang mendekat. Tepat ketika musuh mencapai perbatasan perkemahan, peluit berbunyi dan perintah berikut diberikan. Mundur, tinggalkan KAM. Tentara Jerman sangat terkejut mendengar perintah ini, tetapi tidak ragu untuk mengikutinya. Lagi pula, puluhan ribu orang sedang bergegas menuju posisi mereka dan mereka tidak memiliki harapan untuk menang, sehingga mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Tak lama kemudian, Raja Felipe menunggang kuda memasuki perkemahan sementara pasukannya mengangkat senjata ke udara dan bersorak kegirangan atas kemenangan tersebut. Raja Spanyol itu tersenyum lebar saat berbicara kepada pasukannya. Wahai orang-orang Spanyol, hari ini, kita telah meraih kemenangan gemilang. Musuh telah mencuri persediaan sendawa kita yang berharga dan kita baru saja merebutnya kembali. Sumber daya ini dapat melumpuhkan cengkeraman Jerman atas Mesiu, dan memungkinkan pasukan kita, dan sekutu kita, untuk melawan balik para bidah yang mendiami tanah kita. Hari ini, para prajurit Kristus mengklaim kemenangan atas kekaisaran Jerman. Matilah berengar yang terkutuk. Di kejauhan, Komandan Jerman mengamati pemandangan melalui teropongnya dan menyeringai jahat saat melihat Raja Felipe menyerukan yel-yel permusuhan. Dengan satu kalimat, ia mengutuk tentara Spanyol untuk menerima nasib mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sapar di dekatnya menekan plunger pada detonatornya, yang memiliki kabel bawah tanah yang mengarah ke tambang di bawah perkemahan. Ledakan menjalar ke seluruh kabel hingga mencapai bahan peledak tersembunyi yang terkubur jauh di dalam tambang, di samping semua sendawa. Saat Felipe menikmati kemenangannya dengan senyum lebar di wajahnya, puluhan ton TNT diledakkan. Bersamaan dengan tekanan ranjau dan sendawa tersembunyi, ledakan dahsyat pun terjadi, menciptakan kerumunan jamur.
Dalam sekejap, Raja Spanyol dan sebagian besar pasukannya dilalap api dan lenyap dari muka bumi, tak menyisakan apapun, bahkan tulang belulang mereka. Para prajurit Jerman merunduk di balik garis parit saat gelombang kejut tanah dan puing-puing berterbangan di atas kepala mereka, menghancurkan kamp cadangan beberapa kilometer jauhnya dari tambang. Setelah semuanya berakhir, komandan mengangkat kepalanya dan menatap kawah besar yang dulunya merupakan lokasi tambang. Hanya gua berapi yang tersisa dari endapan sendawa yang megah itu. Para prajurit Jerman mengangkat kepala mereka karena terkejut dan membersihkan diri. Mereka tak percaya ledakan dahsyat seperti itu telah terjadi. Seandainya mereka tidak merunduk di bawah benteng dan mengenakan helm baja, mereka mungkin telah tewas akibat gelombang kejut. Keheningan memenuhi udara saat tentara Jerman memandangi kehancuran yang ditimbulkan oleh tangan mereka. Pada akhirnya, keheningan itu hanya dipecahkan oleh tawa gila sang komandan. Ya Tuhan! Kekuatan yang begitu dahsyat, sungguh, hanya kaisar yang bisa membayangkannya. Segera kirim utusan ke marsekal lapangan, beritahu dia bahwa raja telah wafat, dan sebagian besar pasukannya bersamanya. Sekaranglah saatnya untuk merebut kembali Al-Andalus. Agen Jurgen segera menerima pesan dan diberi seekor kuda untuk ditunggangi kembali ke ibu kota Granada. Sepanjang perjalanan, ia menatap ke arah kawah dengan kaget hingga kawah itu tak terlihat lagi. Ia tak percaya manusia mampu membuat senjata sedahsyat itu, apalagi ia bisa menyaksikannya. Di hari-hari berikutnya, perang baru akan dimulai, dan Ibria akan kembali dilanda konflik. Bab 605 Latihan Militer di Kerajaan Lombardia. Raja Bruno dari Italia berdiri di samping salah satu jenderal terbaru Kekaisaran Jerman. Wilhelm Ritter von Krieger adalah seorang pria yang telah bertempur di Angkatan Darat Jerman sejak awal penaklukan Berengar. Sejak hari-harinya melawan para brigan setelah Berengar naik tahta sebagai Adipati Austria, pria itu telah terlibat dalam hampir setiap konflik yang melibatkan Austria, membuktikan dirinya sebagai komandan yang andal dan prajurit yang gagah berani. Bahkan, Berengar telah menganugerahinya Ordo Kekaisaran dari Wangsa von Kufstein, penghargaan tertinggi di kerajaan Austria. Ordo ini juga menjadikannya seorang bangsawan de facto, dengan gelar ksatria, sehingga ia memiliki nama keluarga Ritter von Krieger. Di ladang di bawah kedua pria ini terdapat Brigade Artileri Jerman, dipersenjatai dengan mainan-mainan terbaru yang bisa disediakan Kekaisaran. Di samping mereka terdapat Brigade Artileri milik Kerajaan Lombardia yang menggunakan 1417 meriam lapangan 12 pon lama yang telah lama tidak digunakan lagi oleh pendahulu Angkatan Darat Jerman. Raja Bruno memandangi senjata-senjata yang digunakan pasukan suzerainnya dengan rasa iri. Ia tak percaya mesin-mesin sehebat itu ada. Untuk setiap peluru yang ditembakkan prajuritnya dari meriam mereka, pasukan Jerman dapat menembakkan 10 peluru, dan pada jarak yang lebih jauh, dengan daya mematikan yang jauh lebih besar. Tanpa sepengetahuan pria ini, sekelompok mata-mata Arab dari Kekaisaran Timurid mengamati latihan ini dengan kaget. Kekaisaran Jerman ini tidak hanya mampu mengerahkan artileri dalam jumlah besar di perbatasan mereka, tetapi mereka bahkan dapat mengerahkan meriam dalam jumlah yang sama untuk latihan militer dengan negara tetangga. Kemampuan militer macam apa ini? Namun, saat mereka menyaksikan dampak ledakan peluru 75 mm pada boneka jerami yang mengenakan baju besi baja, rahang mereka ternganga. Namun, itu bukan akhir dari keheranan mereka. Tak lama kemudian, 70 tembakan lagi jatuh di lokasi target, lalu satu lagi, dan satu lagi, hingga mereka melancarkan 10 rentetan tembakan terpisah dalam rentang waktu 1 menit. Saat tembakan berhenti, hanya tersisa kawah di lokasi target. Jangkauan, volume, dan daya hancur meriam-meriam lapangan kecil ini jauh melampaui bombardir Kekaisaran Timurid. Jika mereka berperang dengan Kekaisaran Jerman ini, hanya kematian yang pasti. Dengan mengingat hal ini, seorang mata-mata langsung berdoa, ketakutan hanya dengan memikirkan kemungkinan kenyataan seperti itu. Sementara orang-orang Arab berdoa, Wilhelm mengangkat tangannya ke udara, memberi isyarat kepada pasukan artileri Jerman untuk menghentikan tembakan. Setelah penembakan berhenti, ia memberikan perintah lain yang praktis membuat mata Raja Lombardia dan mata-mata Arab melotot. Siapkan meriam berputar. Para kru artileri segera beralih ke satu baterai meriam putar. Senjata-senjata ini didasarkan pada meriam putar Hotchkiss dari masa lalu Berengar, tetapi ditingkatkan menjadi peluru berdaya ledak tinggi 40 mm. Jika seseorang ingin memahami kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh satu saja meriam ini, mereka hanya perlu membayangkan 68 granat 40 mm jatuh di lokasi mereka dalam 1 menit. Maka, ketika keenam senjata itu diisi dan menembakkan peluru peledak 40 mm dengan kecepatan tinggi, semua orang yang belum menyadari kekuatan penghancurnya praktis pingsan karena terkejut. Betapa dahsyatnya Angkatan Darat Jerman dengan senjata-senjata mematikan yang siap sedia. Pikiran inilah yang langsung membuat mata-mata Arab menyimpulkan bahwa perang dengan Bizantium berarti melawan Jerman dan itu tak lebih dari sekadar bunuh diri.
Kedua mata-mata Arab itu langsung kabur, tak lagi berani menyaksikan kehancuran lebih lanjut yang dapat ditimbulkan oleh tentara Jerman. Tak lama kemudian, latihan militer berakhir, dan kedua pasukan kembali ke tanah air. Sementara itu, mata-mata Arab, mereka merencanakan kapal tercepat yang bisa mereka gunakan untuk kembali ke perbatasan Kekaisaran Timurid secepat mungkin. Setelah beberapa minggu, mereka berlutut di hadapan Sultan Salan Mirza dengan raut wajah ketakutan. Mereka baru saja melaporkan berita spionase tersebut kepada Sultan yang menatap mereka dengan tak percaya. Apakah kamu yakin akan hal ini? Kedua mata-mata itu dengan cepat menanggapi tanpa ragu-ragu sambil menganggukkan kepala sebelum menyatakan kesetiaan mereka sepenuhnya. Kami tak berani berbohong kepada Yang Mulia. Demi Allah, semua yang kulaporkan akurat dan benar. Jika aku berbohong, semoga dia menghukumku di tempatku berdiri. Jawaban ini membuat Sultan terduduk karena terkejut, merenungkan apa maksudnya. 70 senjata ini berada di perbatasannya, dan 70 lainnya berada di balik layar untuk melindungi perbatasan Kekaisaran Jerman. Jika Angkatan Darat Jerman memiliki teknologi manufaktur baja yang memungkinkan mereka memproduksi senjata-senjata ini secara massal, maka masuk akal jika ada lebih dari 140 senjata yang tersebar di seluruh dunia. Jika memang demikian, maka tindakan militer melawan Kekaisaran Bizantium adalah tindakan yang bodoh. Sekutu mereka terlalu kuat. Salan semakin menyadari bahwa jika ia ingin mencapai tujuannya, diplomasi adalah satu-satunya alternatif yang tepat. Oleh karena itu, ia merenungkan hal tersebut secara mendalam sebelum mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Beritahu para pemimpin kesultanan lainnya. Kemenangan militer adalah tujuan yang sia-sia. Hanya melalui diplomasi kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika mereka meragukan klaimku, beritahu mereka apa yang telah kau lihat. Jika mereka masih menolak, ingatkan mereka siapa yang sebenarnya berkuasa di dunia Muslim. Selain menarik perhatian orang-orang bodoh itu, kirimkanlah surat kepada Kaisar Bizantium yang membahas kesediaan kita untuk bernegosiasi atas klaim kita, dan perselisihan yang sedang terjadi antara kedua kerajaan kita. Namun, beritahu dia bahwa Kaisar Berengar von Kufstein harus hadir dalam diskusi ini, atau kita hanya akan memiliki perang sebagai pilihan untuk menyelesaikan perbedaan kita. Kedua mata-mata itu dengan cepat menganggukkan kepala dan menyetujui persyaratan tersebut. Baiklah. Kami akan segera mengirimkan pesanan Anda. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari kami, Yang Mulia? Salan hanya menggelengkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan ini. Tidak, kau telah melakukannya dengan baik dan akan mendapatkan imbalan yang besar. Sedangkan untuk agen-agen lain di lapangan, beritahu mereka untuk menjauh dari Kekaisaran Jerman. Aku punya firasat bahwa ikut campur urusan Kaisar bisa dianggap sebagai tindakan agresi, dan aku ingin dia dalam suasana hati yang baik saat kita akhirnya bertemu. Kedua mata-mata itu menganggukkan kepala dalam diam sebelum mengucapkan terima kasih kepada Raja atas kebaikan hatinya. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka menghilang dari istana, meninggalkan pria itu sendirian bersama istri-istrinya yang banyak. Salah satunya adalah seorang wanita yang sangat mirip dengan Putri Yasmin. Wanita itu merangkul leher suaminya dan dengan anggun bersandar padanya untuk menopang tubuhnya sambil berbisik di telinganya. Apakah kau akan mengundang sepupuku ke negosiasi ini? Kudengar bocah bodoh itu bersekutu dengan Jerman. Akan menarik melihat pandangannya tentang pertikaian tanah suci ini. Salan segera berbalik dan menatap perempuan itu dengan tatapan tajam. Ia lalu mencengkeram leher perempuan itu dan meremasnya erat-erat. Beraninya kau menyembunyikan informasi seperti itu dariku. Kenapa aku baru tahu sekarang? Wanita itu berusaha keras menyuarakan pembelaannya saat udara keluar dari paru-parunya. Aku baru tahu baru-baru ini. Mendengar ini, Sultan melepaskan cengkeramannya, membuat perempuan itu tersentak sambil berusaha mengatur napas. Hanya raut jijik yang terpancar dari bibir lelaki itu saat ia mengucapkan satu kalimat dengan penuh wibawa. Bicaralah, apa yang kamu ketahui tentang Berengar von Kufstein ini? Setelah kembali tenang, wanita itu menundukkan kepalanya sebelum menjawab pertanyaan suaminya. Hanya saja dia bukan Katolik maupun Ortodoks. Rupanya, dia telah dikucilkan oleh Paus dan mendirikan sekte Kristennya sendiri, yang merupakan agama dominan di kekaisarannya. Dia juga tampaknya bersedia bersikap damai dengan umat Muslim, bahkan sampai menikahi sepupu saya, Yasmin, untuk mengamankan aliansinya dengan Granada. Sumpah, saya tidak tahu apa-apa lagi. Mendengar ini, Salan mencibir dengan jijik sebelum membentak wanita muda itu. Aku ingin kau mengirim pesan kepada sepupumu, beritahu bocah bodoh itu bahwa jika Granada tidak mendukung saudara-saudara Muslim mereka dalam perjuangan merebut tanah suci, maka aku akan membuat seluruh dunia Muslim menentang kerajaan kecilnya. Aku mungkin tidak bisa menyerangnya secara langsung sekarang karena dia telah bersekutu dengan Jerman, tetapi aku masih bisa memicu konflik di wilayahnya hanya dengan dekret sederhana dari seorang imam.
Wanita muda itu menganggukkan kepalanya sebelum membungkuk kepada Sultan. Itu akan dilakukan, suamiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sultan mempersilakan perempuan itu pergi agar ia dapat melanjutkan tugasnya. Sebuah kalimat sederhana terucap dari bibirnya sambil memandang keluar jendela, ke arah barat. Berengar von Kufstein, aku ingin tahu pria seperti apa kamu ini. Bab 606 mendefinisikan warisan. Adelbrand berdiri di dalam istana kerajaan Granada. Di tangannya tergenggam sepucuk surat yang dikirim dari garis depan. Di sampingnya, para jenderal dan perwira yang ditugaskan memimpin upaya perang aliansi Jerman Granada di teater Ibria. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia mengucapkan setiap kata dengan prosa yang sempurna, seolah sedang membacakan puisi. Raja sudah wafat, begitu pula pasukannya. Perangkap yang dipasang kaisar untuk musuh kita berhasil dengan sempurna. Spanyol siap ditaklukkan. Hasan mendengar kata-kata ini dan langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Ia belum pernah merasakan kecemasan seperti ini sejak ibu kotanya dikepung bertahun-tahun yang lalu. Setelah menenangkan diri sejenak, ia memasang ekspresi tegas saat mengeluarkan perintah yang akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Siapkan pasukanku dan beritahu orang-orang bahwa kita akan menyerang Spanyol besok. Al-Andalus akan dipulihkan. Sorak-sorai bergemuruh di ruang perang saat Sultan Muda mengumumkan deklarasi tersebut. Perang telah kembali melanda Ibria, dan Hasan tidak ingin berbelas kasih selama babak ini. Tentara kerajaan Granada telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk momen ini, dan selama itu, pasukannya hanya kalah dari Jerman. Karena skala Granada yang lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Bizantium, dan fakta bahwa Hasan telah membersihkan barisannya dari orang-orang yang tidak setia bahkan sebelum ia mulai mereformasi pasukannya, Sultan dapat menjadi kekuatan yang lebih besar daripada bangsa Romawi yang perkasa di timur. Birokrasi Kekaisaran Bizantium yang berlebihan, ditambah dengan pasukannya yang dipegang oleh berbagai jenderal dengan kepentingan politik masing-masing, telah memaksa Kekaisaran Bizantium untuk melakukan modernisasi agak lambat dibandingkan dengan sekutu mereka. Faktanya, masing-masing strategos memegang terlalu banyak kekuasaan dan wewenang sehingga kaisar tidak dapat memegang kendali penuh. Berbeda dengan Granada yang memiliki peralatan paling modern, Berengar bersedia menjualnya. Banyak unit Bizantium masih berada di era tombak dan peluru. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Hasan karena ia tahu sekutu Bizantiumnya tidak akan membantunya dalam penaklukan ini. Adelbrand segera naik ke mimbar dan berbicara di hadapan para pejabat militer yang berkumpul dengan wajah bangga. Tentara Jerman telah memulai perjalanannya saat kita berbicara. Kita akan memimpin konflik ini. Dengan kekalahan tentara Spanyol di Colbato, kita tidak bisa memberi waktu kepada dunia Katolik untuk merespons. Sedangkan untuk sekutu Granada kita, kalian dapat mengamankan kota-kota yang telah kita taklukkan, dan memastikan kesetiaan penduduk setempat. Demi Kekaisaran. Para perwira Jerman langsung bersorak saat memberi hormat kepada marsekal lapangan. Untuk Kekaisaran. Dengan demikian, perang untuk memulihkan Al-Andalus telah dimulai, dan rekonkuista yang telah berlangsung selama berabad-abad akan segera berakhir. Berengar duduk bersandar di kantornya dengan senyum di wajahnya. Ia sedang membaca laporan telegraf langsung dari markas besar Angkatan Darat Jerman di Ibria. Laporan ini menyatakan keberhasilan jebakannya, dan fakta bahwa Angkatan Darat Jerman telah memulai perjalanannya. Sebelum dunia Katolik dapat bereaksi terhadap berita ini, Jerman dapat dengan mudah menduduki 3/4 wilayah Spanyol, dan memperkuat posisi mereka sambil menunggu tanggapan dari kepausan. Secara teknis, ia tidak melakukan kesalahan apapun, karena serangan Spanyol terhadap tambang-tambang tersebut telah melanggar perjanjian Aquitaine, sehingga tindakan militer dianggap sebagai respons yang sah dan tepat. Namun, dunia Katolik tidak akan begitu saja menyerahkan seluruh Ibria kepada agama Islam, terutama karena mengetahui bahwa kaum Muslim yang bertanggung jawab atas Al-Andalus yang baru bersekutu dengan reformasi Jerman. Ia senang pasukannya yang bersiaga telah dikerahkan melintasi perbatasan Spanyol. Sayang sekali ia harus kehilangan baterai artileri dan beberapa senapan mesin Mk2 dalam perangkap yang telah ia siapkan untuk musuh-musuhnya. Sebuah suara yang sensual membuyarkan lamunan Berengar ketika sepasang tangan yang kecoklatan dan mungil melingkari lehernya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Berengar mencium tangan Putri Granada dengan penuh kasih sayang sambil menatap mata kuning tuannya dan menanggapi dengan nada malu-malu. Aku telah memenuhi janjiku padamu. Raut kebingungan terpancar di wajah wanita cantik Mor itu saat ia menatap kata-kata yang tersurat di kertas itu. Saat ia membaca isi kertas itu, kebingungannya berubah menjadi keterkejutan, sebelum akhirnya berubah menjadi kegembiraan. Yasmin segera mencium pipi Berengar dan memeluknya erat sebelum mengungkapkan ketidakpercayaannya. Aku tak percaya. Benarkah itu? Apakah Raja Spanyol dan pasukannya benar-benar mati? Berengar menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum meletakkan kertas itu di atas meja dengan senyum lebar di wajahnya. Sesungguhnya, tak lama lagi,
Al-Andalus akan dipulihkan, dan kejayaan rakyatmu pun akan turut dipulihkan. Jantung sang gadis berdebar kencang saat ia bergulat dengan kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia tak dapat mempercayainya. Setelah berabad-abad kekalahan dan penghinaan, Al-Andalus akan terlahir kembali. Semua itu berkat seorang pria, sehingga ia menghadiahi pria ini dengan ciuman mesra di bibir. Berengar menikmati momen itu semaksimal mungkin sebelum akhirnya melepaskan diri dari wanita itu. Ia harus mengurus banyak hal karena perang telah dimulai. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa monumental dalam sejarah. Bagaimana mungkin ia tidak memimpin upaya pemulihan Al-Andalus? Ketika Yasmin menyadari hal ini, ia mendesah berat sebelum melepaskan pelukannya pada suaminya. Dengan begitu, semua kegembiraan yang ia rasakan beberapa saat yang lalu tergantikan oleh kesedihan. Kau akan pergi lagi, bukan? Menanggapi hal ini, Berengar mengangguk. Melihat ekspresi bingung wanita itu, ia meraih dagunya dan menatap mata kuningnya dengan ekspresi serius. Kamu nggak perlu terlalu khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku selalu baik-baik saja. Yasmin mendengus ketika mendengar ini sebelum meraih penutup mata Berengar dan merentangkannya. Setelah ditarik beberapa inci dari wajahnya, ia melepaskannya, menyebabkan penutup mata itu membentur rongga mata Berengar. Berengar langsung tersentak sebagai tanggapan dan mengumpat karena tidak senang. Sialan! Apa-apaan kau lakukan itu? Yasmin hanya menyeringai mengejek kepada suaminya sambil menyilangkan tangannya, lalu menyilangkan tangannya dengan sikap memberi ceramah. Untuk memberimu pelajaran tentang kefanaanmu sendiri. Aku mengenalmu lebih baik daripada siapapun. Hal terakhir yang kami butuhkan adalah kau melakukan hal bodoh, seperti memimpin serangan kavaleri ke arah tembakan artileri dan membuatmu terbunuh. Berengar terkekeh melihat betapa khawatirnya wanita itu akan keselamatannya. Namun, yang dilakukannya justru membuatnya cemberut. Ia tahu wanita itu sangat marah dengan perilakunya selama Perang Penyatuan. Ia tidak tahu bagaimana tindakan sembrononya itu bocor ke wanita itu, tetapi jelas memang begitu. Karena itu, ia bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada wanita itu. Aku berjanji, aku tidak akan melakukan hal bodoh yang akan membuatku terbunuh. Mendengar ini, Yasmin hampir tidak percaya pada kata-kata Berengar, tetapi ia tahu ia tidak akan mendapatkan yang lebih baik darinya. Maka, dengan desahan berat, ia akhirnya menyetujui keputusannya. Baiklah. Ketahuilah, jika kau mati saat mencoba memulihkan tanah airku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tawa kecil terdengar di ruangan itu saat Berengar meraih istrinya yang sedang hamil dan memaksanya ke dalam pelukannya. Pasangan itu tetap seperti itu selama beberapa waktu sebelum ketukan di pintu menginterupsi mereka. Linde segera memasuki ruangan dan melihat pemandangan yang menyejukkan hati. Ia menggigit bibir karena iri saat menyela adegan itu. Kami memiliki kabar terbaru tentang jihad. Rupanya, latihan militer kami di Lombardi telah menarik perhatian mata-mata Sultan, dan beliau sekarang secara terbuka meminta negosiasi mengenai permusuhan antara dunia Muslim dan Ortodoks. Dia secara khusus meminta Anda menghadiri pertemuan-pertemuan ini. Rupanya, dia tahu Anda adalah pemimpin de facto aliansi kita dan ingin berurusan dengan Anda secara khusus. Saya khawatir Anda harus memilih antara memimpin pasukan Anda di Iberia, atau mengawasi diplomasi di Timur. Mendengar hal ini, Berengar merasa kesal. Ia sangat ingin memainkan peran utama dalam pemulihan Al-Andalus, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia menolak permintaan Sultan Kekaisaran Timurid, mereka dapat menganggapnya sebagai tindakan permusuhan yang memicu konflik di masa mendatang di Timur. Awalnya, Berengar ingin menghancurkan pasukan Muslim dalam satu pertempuran, seperti yang pernah dilakukannya dengan Spanyol, tetapi Salan terbukti menjadi pemimpin yang lebih cakap daripada yang ia duga. Meskipun agak optimis, terlalu optimis bagi Berengar, mungkin dengan orang seperti itu sebagai panglima pasukan Islam, bersama-sama mereka dapat mencapai perdamaian antara umat Kristen dan Muslim di dunia ini. Berengar harus merenungkan warisan apa yang ingin ia wujudkan, panglima perang yang memulihkan Al-Andalus, atau orang yang menjadi perantara perdamaian antara dunia Kristen dan Muslim. Pertanyaan ini menghantuinya selama beberapa saat dalam keheningan sebelum ia mendesah berat dan menjawab. Baiklah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bab 607 Negosiasi yang kurang damai bagian I. Berengar duduk di dalam ruangan, dikelilingi para pria terhormat. Di hadapannya duduk seorang pria Arab, meskipun bukan Hasan, sahabat sekaligus sekutu Kaisar Jerman, melainkan Sultan Kekaisaran Timurid yang perkasa. Saat perang Berengar untuk memulihkan Al-Andalus sedang berlangsung, ia telah membuat keputusan sulit untuk menghadiri perjanjian damai Timuriah Bizantium daripada memimpin pasukannya meraih kemenangan di Iberia. Alasannya rumit, dan pada akhirnya akan terbagi menjadi dua jalan yang bisa ia tempuh. Dengan memimpin tentaranya di Iberia, Berengar akan dikenang sebagai panglima perang penakluk yang menggunakan pedang untuk menaklukkan Iberia di bawah kekuasaan sekutu Granadanya.
Ia akan dihormati sebagai penyelamat orang-orang yang sekarat di negara Al-Andalus di masa depan. Ia akan mengizinkan rencananya untuk menempatkan putranya bersama Yasmin di atas tahta. Ia juga akan perlahan-lahan mengubah masyarakat Muslim di wilayah tersebut ke dalam versi agama mereka yang diperbarui. Rencana semacam itu akan berdampak jangka panjang bagi dunia Muslim, dan bahkan mungkin mencegah kebangkitan ekstremisme fundamentalis yang begitu merajalela di seluruh dunia pada masa lalunya. Namun, terlepas dari potensi realitas ini, Berengar memilih untuk secara pribadi mengunjungi kota Konstantinopel guna menghadiri negosiasi antara Bizantium dan dunia Muslim. Mengapa ia rela melepaskan kesempatan untuk meraih kejayaan pribadi di Iberia? Karena ada pilihan yang lebih baik di Kekaisaran Timurid, yang jika dijalankan dengan benar akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu kehidupan yang damai antara umat Kristen dan dunia Islam. Berengar telah membuktikan dirinya sebagai penakluk yang luar biasa dengan berbagai perangnya di Eropa Tengah, yang akhirnya berhasil menyatukan kekaisarannya dengan ujung tombak. Jika ia secara pribadi memimpin serangan di Iberia, niscaya warisan itu akan semakin mengukuhkannya. Namun, alih-alih dikenal hanya sebagai orang yang menyelesaikan perselisihannya melalui pertumpahan darah, Berengar justru memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kepada sejarah bahwa ia sama cakapnya dalam seni diplomasi maupun seni perang. Oleh karena itu, ia duduk berdampingan dengan para pemimpin ortodoks seperti Kaisar Vetranis dari Kekaisaran Bizantium dan Raja Bessarion dari Kerajaan Georgia, sambil mengamati dengan tenang dan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Salan menatap Berengar dengan rasa ingin tahu. Kaisar Jerman itu jauh lebih agung dan berkelas daripada yang dibayangkannya. Namun, penampilan bak pangeran ini kontras dengan luka pertempuran yang jelas di mata kanannya, membuktikan bahwa Berengar adalah seorang pemimpin dari garis depan. Tindakan seperti itu memang sembrono, tetapi patut dikagumi di mata Sultan, karena kebanyakan jenderal tidak akan memiliki tekad untuk bertempur bersama pasukan mereka. Saat Salan mengamati Berengar, Kaisar Jerman juga mengamati Sultan dari arah timur. Ia jelas seorang pria keturunan Turki Persia. Pria itu berkulit kecoklatan, bermata hijau zamrud, berambut gelap, serta berjanggut tebal. Ia juga memiliki fitur wajah berkulit gelap yang sangat cocok dengannya. Namun, hal yang paling mencolok yang diperhatikan Berengar adalah kapalan tebal di tangannya. Jelas, Salan adalah orang yang suka mengotori tangannya. Meskipun ia tidak memimpin dari garis depan perang, ada hal-hal fisik lain yang ia tangani secara pribadi. Saat kedua pria itu saling menilai, Vetranis dan Sultan yang bertanggung jawab atas Kesultanan Mamluk terlibat dalam diskusi yang sengit. Sultan praktis berada di ambang kekerasan. Beraninya kau menyebutku sesat. Dasar kafir kotor. Demi Allah, aku akan memenggal kepalamu, dan tanah suci akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Vetranis meloncat kegirangan dan terlibat adu mulut dengan Sultan Mamluk sambil meninggikan suaranya dan mengepalkan tinjunya, siap menerkam saingannya dari timur. Lebih baik aku bakar habis seluruh tanah suci, tempat suci kalian dan tempat suci kami, sebelum kuserahkan sepenuhnya pada kalian. Sang Sultan mencibir dengan nada menghina saat ia melontarkan kata-kata berbisa. Itu bisa diatur. Pada saat inilah Berengar dan Salan menghela napas berat dan menyandarkan kepala mereka yang lelah ke telapak tangan mereka yang bebas. Bersamaan dengan itu, mereka berdua berteriak kepada sekutu mereka untuk menghentikan permusuhan. Ketika kedua pria itu mengucapkan perintah mereka, seluruh ruangan menjadi hening sementara berbagai pihak menatap para pemimpin kedua aliansi dengan ekspresi terkejut. Berengar menatap rekan muslimnya dengan heran saat ia mempersilakan pria itu berbicara. Maukah kau sampaikan syarat-syaratmu terlebih dahulu? Lagi pula, kaulah yang meminta kehadiranku di perjanjian damai ini. Ekspresi tegas memenuhi wajah Sultan saat ia menyampaikan tuntutan pertamanya. Syarat pertama saya sederhana. Para Vetranis harus mengizinkan umat Muslim yang masih tinggal di wilayah Kekaisaran Bizantium untuk menjalankan agama mereka dengan bebas, tanpa pajak berat yang harus mereka tanggung hanya untuk beribadah kepada Allah dan para nabinya yang paling suci. Berengar menggelengkan kepalanya dan memberikan bantahan kepada Kaisar Timurid, membalas tatapan tajamnya dengan ekspresi yang memancarkan kewibawaan. Apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Saya mengerti bahwa orang Kristen yang tinggal di tanah kalian menderita hukuman yang sama, meskipun tanah suci tidak berada di bawah kendali saya. Saya yakin saya mewakili sekutu saya ketika saya mengatakan bahwa kami tidak akan menerima standar ganda seperti itu. Singkirkan jizyah, dan kami akan melakukan hal yang sama. Baik Vetranis maupun Sultan Mamluk bangkit dari tempat duduk mereka dan hendak mengumpat sekali lagi, sampai Berengar dan Salan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Kedua raja religius itu menggigit lidah mereka dan dengan enggan duduk kembali. Salan menatap tajam ke mata biru tua Berengar, mencoba memahami pria di hadapannya. Satu-satunya yang ia lihat hanyalah keyakinan yang mendalam. Akhirnya, ia menggunakan argumen religius, tanpa menyadari bahwa Berengar adalah pria yang sepenuhnya sekuler.
Al-Quran secara tegas menyatakan agar kita memerangi kafir sampai mereka membayar jizyah dengan sukarela, sementara mereka tetap rendah hati. Setahu saya, tidak ada tuntutan agama apapun bagi orang-orang kafir untuk membayar pajak. Tanggapan Berengar terhadap argumen ini mengejutkan para pemimpin agama. Ia tertawa terbahak-bahak sebentar sebelum akhirnya meludahi keyakinan mereka. Kau salah paham, Sultan. Aku tidak peduli apa keyakinan agamamu, atau keyakinan mereka. Bagiku, tidak akan ada kedamaian di dunia ini, selama manusia masih mau bertindak irasional seperti membunuh atas nama Tuhan. Aku tidak bertanya apa yang diizinkan oleh Tuhanmu, melainkan apa yang rela kau korbankan sebagai manusia demi mencapai perdamaian ini. Aku berjanji kepadamu, selama aku memimpin negosiasi di meja perundingan ini, aku tidak akan menerima persyaratan apapun yang akan merugikan sekutuku. Jangan salah, aku sanggup berperang dengan dunia muslim. Bisakah kau mengatakan hal yang sama, Sultan? Salan sedikit terkejut, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia yakin Berengar pastilah seorang yang religius. Lagi pula, ia telah memulai reformasi Jerman yang konon merupakan respons terhadap korupsi gereja Katolik. Sultan tidak tahu bahwa agama adalah alat untuk mengendalikan rakyat bagi Berengar. Tidak lebih, tidak kurang. Argumen keagamaan tentang mengapa seseorang tidak boleh dihakimi dengan standar yang sama dalam negosiasi dianggap tidak valid menurut standar Kaisar Jerman, dan beliau tidak mau mengalah dalam hal ini. Jika Salan ingin berpegang teguh pada keyakinannya, ia membutuhkan argumen rasional, bukan argumen yang didasarkan pada keyakinan. Sesuatu yang langsung dipikirkannya dan ditanggapinya. Sekalipun aku bersedia menghapus jizyah sebagai imbalan atas tuntutanmu, rakyatku tidak akan pernah menerimanya, begitu pula sekutu-sekutuku. Pada akhirnya, hal itu hanya akan mengundang kekacauan dan ketidaktertiban di wilayahku. Tentunya kau bisa mengerti ini, kan? Sekali lagi, Berengar mengejutkan pria itu dengan jawabannya. Dengan mengangkat alisnya, Kaisar Jerman itu membuat Sultan Timurid tercengang. Dan bagaimana itu bisa jadi masalahku? Kita di sini untuk membahas perjanjian damai, bukan aliansi. Apapun yang terjadi di wilayahmu bukan urusanku. Salan akhirnya mengerti mengapa Berengar enggan mengakui hal ini ketika ia menatap ekspresi percaya diri di wajah pria itu. Kaisar Jerman berada dalam posisi di mana ia tidak peduli apakah perang akan pecah, karena mereka berdua tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan hasil, kemenangan total Jerman. Berengar bernegosiasi dari posisi berkuasa, seperti yang sering dilakukannya, dan karena ia tahu Timurid takut akan kekuasaannya, ia dapat memanfaatkannya sebagai daya ungkit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia bahkan tidak perlu melontarkan ancaman terang-terangan. Ia bisa saja menolak persyaratan apapun yang dianggapnya tidak menguntungkan dan menanggapi dengan jenaka tentang bagaimana Timuridlah yang membuka negosiasi dan menuntut kehadirannya. Kaisar Jerman menolak perdamaian apapun yang tidak berjangka panjang. Untuk itu, ia menyadari bahwa ia perlu memastikan kedua belah pihak mencapai pemahaman yang setara, dan tidak memihak salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, negosiasi perdamaian antara umat Kristen dan dunia Muslim berjalan lambat. Bab 608 Pengepungan Kota Madrid. Gema tembakan memenuhi udara di atas ibu kota kerajaan Spanyol, belum genap seminggu berlalu sejak aliansi Jerman-Granada memulai invasinya ke kerajaan Iberia, namun sekutu sudah berada di ibu kota musuh mereka. Tanpa tindakan bodoh Raja Spanyol, kemajuan secepat itu mustahil. Lagi pula, Raja Felipe telah dengan bodohnya menyerbu tambang sendawa bersama sebagian besar pasukannya. Dengan begitu, ia langsung terjerumus ke dalam perangkap yang berhasil membunuh dirinya dan pasukannya. Berkat aksi gemilang Kaisar Jerman ini, kerajaan Spanyol praktis tak berdaya, hanya dengan beberapa ribu pasukan pembela yang tersebar di berbagai kotanya. Sebagian besar dari mereka menyerah kalah begitu menyaksikan aliansi Jerman-Granada memasuki perbatasan mereka. Meskipun menyerah secara massal, kota Madrid rela mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankannya, dan dengan demikian, mereka telah melancarkan pengepungan berkepanjangan di luar perbatasan kota. Perintah Hasan sangat jelas. Tentara Jerman tidak boleh menghancurkan kota dalam upayanya meraih kemenangan cepat, dan karena itu mereka memfokuskan tembakan artileri mereka ke tembok-tembok. Rencananya adalah untuk menghancurkan tembok-tembok tersebut, dan membiarkan tentara Jerman maju ke kota secara massal. Saat itu, Adelbrand sedang duduk santai di kamp pengepungan, menyaksikan ledakan-ledakan api yang menghantam dinding. Ia memegang secangkir kopi yang baru diseduh. Ia menyesap beberapa teguk kecil dari cangkir itu sementara para perwiranya menyampaikan kekhawatiran mereka. Kabar tentang invasi kita dan kekalahan kerajaan Spanyol akan segera sampai ke Prancis. Jika kita ingin mempertahankan wilayah yang telah kita rebut, kita perlu membangun pertahanan di Pyrenees, tempat kita dapat menyergap setiap penyeberangan yang mungkin dilakukan Prancis atau kerajaan Katolik lainnya menuju Iberia. Aku tahu kepausan tidak akan meninggalkan tanah-tanah ini tanpa perlawanan, jadi setidaknya kita harus bersiap menghadapi pasukan ekspedisi untuk melawan penaklukan kita.
Setidaknya, Paus akan bisa mengklaim bahwa beliau mencoba melawan penaklukan kita. Adelbrand mengangguk ketika mendengar istilah-istilah ini sebelum meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan melirik Jenderal Ziyad dari tentara kerajaan Granada. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Marsekal lapangan Jerman itu meminta nasihat dari pria itu. Apakah menurutmu pasukanmu mampu menjaga perbatasan? Aku bisa meyakinkanmu bahwa angkatan laut kita akan menghalangi operasi laut apapun yang mungkin dilakukan umat Katolik. Ini hanya masalah melindungi Pyrenees dan mencegah tentara Katolik menyerang. Ziyad berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Memang, kita sekarang punya kesempatan untuk mengembalikan kejayaan Al-Andalus. Para prajuritku lebih baik mati daripada menyia-nyiakan kemenangan kita. Aku jamin, Prancis tidak akan bisa melewati pegunungan. Aku akan memastikannya. Pada saat inilah tembok-tembok di sekeliling kota runtuh. Sorak-sorai bergema di udara saat para jenderal memandang ke kejauhan dan menyadari hanya beberapa bagian dari tembok kota yang dulu kokoh itu yang masih berdiri tegak. Menyadari hal ini, Arnulf meneguk kopinya beberapa kali, menghabiskannya sebelum mengenakan helm di kepalanya dan menyeringai sambil mengajukan pertanyaan kepada para pemimpin pasukan aliansi lainnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja? Marsekal lapangan Jerman tidak menunggu jawaban. Ia justru mengeluarkan senapan G22 di dekatnya dan memastikan senapan itu terisi peluru sebelum berbaris bersama pengawalnya menuju kota yang telah disusupi oleh tentara Jerman dan Granada. Karena perintah tegas mereka untuk tidak menembaki kota hingga hancur, segelintir pasukan yang berhasil dikerahkan kota itu telah menunggu dengan senapan matchlock dan arkebus mereka yang siap sedia. Begitu tentara Jerman dan Granada menyerbu melewati reruntuhan tembok, para pembela langsung menembaki mereka. Asap dan timah hitam mengepul dari arah tentara Jerman dan Granada. Meskipun demikian, jumlah korban tewas atau cacat lebih sedikit daripada yang diduga. Baju zirah yang dikenakan tentara Jerman dan Granada melindungi organ vital mereka dari segala bentuk tembakan musuh. Hanya pada jarak yang sangat dekat, peluru senapan Spanyol dapat menembus baju zirah baja yang telah dipadamkan dan dikeraskan yang dikenakan musuh mereka. Sebagian besar peluru hanya terpantul dari baju zirah prajurit yang maju, hanya yang paling malang yang tewas akibat benturan tersebut. Jika seseorang cukup malang, peluru senapan dapat menembus wajah mereka yang tak berbaju zirah, atau arteri femoralis. Selain itu, sebagian besar prajurit hanya berjalan melewati garis tembak dan saling beradu tembakan. Para pembela kota berjuang mati-matian untuk mengisi senjata mereka dan menembakkan peluru lagi, tetapi kemampuan untuk mengisi ulang senjata dalam hitungan detik terlalu berat bagi mereka. Pada akhirnya, volume tembakan yang sangat besar membuat para pembela Spanyol kewalahan, yang akhirnya dibantai di belakang pertahanan mereka atau menyerah begitu saja. Akhirnya, pengepungan berakhir, dan baku tembak pun berhenti. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat hanya bisa mencium bau asap dan darah di dalam kota. Sementara itu, para pemimpin aliansi Granada Jerman. Hasan memimpin para jenderalnya dan para sekutu Jermannya memasuki istana kerajaan seolah-olah ia adalah pahlawan penakluk. Sultan muda itu melangkahkan kaki ke tengah aula besar dan memasang ekspresi tegas saat melihat Ratu Spanyol meringkuk di samping anak-anaknya, menggigil ketakutan. Ketika ia menyadari hal ini, raut wajahnya melembut, dan ia merentangkan tangannya dengan gerakan damai, memohon agar wanita itu menyerah. Sudah berakhir. Serahkan pasukan kalian sekarang dan terimalah pemulihan Al-Andalus. Jika kalian mengakhiri konflik ini dengan damai, aku berjanji kalian dan anak-anak kalian akan hidup damai dan sejahtera. Di bawah kekuasaanku sebagai sultan, aku bersumpah tidak akan ada bahaya yang menimpa kalian, kalian hanya perlu bertekuk lutut pada pemerintahanku. Perempuan itu menepis gestur anggun Hasan. Ia memelototi sultan muda itu dengan tatapan membunuh. Tanpa sepengetahuan Hasan, perempuan itu menyembunyikan belati di belakang punggungnya, sehingga saat Sultan Granada mendekatinya, ia langsung menyerang pria itu, mencoba menusuk jantungnya, dan menghabisi nyawanya. Hasan menatap pisau yang hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya dengan cemas. Saat nyawanya melayang di depan matanya, gema tembakan menggema di ruangan itu, dan perempuan yang hampir saja membunuh Hasan jatuh tak bernyawa ke tanah. Lingkaran merah berdarah muncul di antara kedua matanya. Menyadari bahwa ia masih hidup, Sultan muda itu segera mencari orang yang telah membunuh penyerangnya. Yang ia lihat adalah Adelbrand yang memegang revolvernya. Marsekal lapangan Jerman itu dengan cepat mengembuskan asap yang mengepul dari larasnya sebelum memasukkan kembali senjatanya, seolah-olah membunuh Ratu Spanyol sama sekali bukan urusannya. Ketika Adelbrand melihat tatapan Hasan, ia kebingungan dan dengan demikian menyuarakan keluhannya. Apa? Jalan itu mau membunuhmu, seharusnya kau berterima kasih padaku. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu. Garda kerajaan Granada segera bergerak untuk mengamankan Sultan mereka, sementara prajurit Hasan menahan tangis anak-anak ratu. Sultan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia telah menawarkan kedamaian dan kemewahan kepada perempuan itu,
tetapi perempuan itu justru mencoba membunuhnya. Jika bukan karena tatapan mata tajam dan tarikan cepat Adelbrand, ia pasti sudah mati sekarang. Setelah beberapa saat terguncang, Hasan menghela napas sebelum berterima kasih kepada marsekal lapangan Jerman atas bantuannya. Seperti kaisarmu, aku berutang nyawaku padamu. Setelah perang ini berakhir, aku berjanji akan memberimu hadiah besar atas tindakan heroikmu. Adelbrand hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum memberikan perintah kepada prajurit di sekitarnya. Ibu kota memang milik kita, tetapi kita masih punya banyak wilayah yang harus ditaklukkan. Jika pasukan ekspedisi Katolik melintasi Pyrenees, kita akan menghadapi kampanye yang panjang dan sengit. Kita akan meninggalkan satuan tugas untuk mengamankan wilayah itu, lalu bergerak maju ke utara. Kematian ratu pasti akan membuat rakyat Spanyol semakin berani melawan kekuasaan kita. Jika kita tidak bertindak cepat, ini akan menjadi seperti Portugal yang lain. Setelah mengatakan itu, tentara Jerman dan Granada segera memberi hormat kepada pemimpin mereka sebelum memulai misi. Dalam hitungan jam, garnisun kecil Granada akan mengamankan kota Madrid, dan pasukan yang tersisa akan bergerak cepat ke utara. Sementara negosiasi Berengar dengan dunia muslim menemui jalan buntu, sekutu-sekutunya di Ibria membuat kemajuan pesat dalam pemulihan Al-Andalus. Adapun musuh-musuhnya yang tersisa, mereka akan kesulitan menghadapi invasi Jerman Granada ke Spanyol. Bagaimanapun, memprovokasi konflik dengan Kekaisaran Jerman adalah pilihan yang sulit, terutama ketika mereka tahu mereka belum siap menghadapi kekuatan mereka. Bab 609 Negosiasi yang kurang damai bagian 2. Salan menggaruk dagunya yang berjanggut dengan saksama sambil memikirkan solusi atas perselisihan yang sedang terjadi antara rakyatnya dan dunia Kristen. Ia harus mengakui bahwa ia benar-benar meremehkan Berengar dan sifat agresifnya selama negosiasi. Kaisar Jerman memegang kendali penuh. Lagi pula, persis seperti yang dikatakan pria itu. Ia dan sekutu-sekutunya dapat menghadapi seluruh dunia muslim tanpa banyak kesulitan. Keyakinan inilah yang menyebabkan negosiasi menjadi begitu rumit hingga saat ini. Berengar tidak mau mengalah pada jizya, dan Salan berada dalam posisi yang genting. Secara pribadi, ia tidak peduli dengan pajak yang dikenakan kepada umat muslim di Bizantium. Jika ia sendirian, ia pasti tidak akan menyebutkan hal semacam itu. Namun, sekutu-sekutunya di Kesultanan Mamluk dan Jalayirid tidak begitu mudah diajak kompromi, dan menuntut agar pajak-pajak tersebut dihapuskan. Masalahnya terletak pada Berengar, yang sama sekali tidak mau mengalah dalam masalah ini. Satu-satunya cara ia dapat meyakinkan kaum Veteranis untuk menghapus pajak-pajak tersebut adalah jika kaum muslim membalasnya. Mengingat jizya merupakan kewajiban hukum umat Islam, mustahil bagi Salan untuk menghapuskannya tanpa adanya pemberontakan di dunia Arab. Maka, hanya ada dua jalan ke depan, mengalah pada tuntutan Berengar, dan mengambil risiko revolusi, atau melupakan masalah tersebut dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Maka, dengan berat hati, Sultan Timurid mengambil keputusan. Baiklah, karena kita tidak bisa menerima aspek perjanjian ini, kita biarkan saja seperti keadaannya saat ini. Saat dia mengatakan hal ini, Sultan Mamluk melompat dari kursinya sebagai bentuk protes. Sama sekali tidak. Saya tidak akan menerima bentuk perdamaian apapun kecuali Kekaisaran Bizantium dan sekutunya menghentikan pajak agama terhadap umat Islam. Tidak ada alasan yang sah untuk pajak semacam itu yang dikenakan oleh orang-orang kafir ini. Berengar mencibir dengan nada menghina sebelum berbicara kepada Salan tentang sekutunya. Apakah Anda keberatan mengikat anjing Anda dengan tali? Sulit untuk berdiskusi dengan sopan ketika dia menggonggong sebagai protes terhadap kemajuan apapun yang sedang dicapai. Wajah Sultan Mamluk memerah karena marah. Ia baru saja hendak memaki Berengar atas ucapannya ketika Salan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pria itu diam. Setelah itu, Sultan Timurid berbicara dengan nada tegas sambil memelototi rekan Mamluknya. Kalau kalian tidak bisa bersikap sopan, silakan tinggalkan kami. Tidak ada gunanya kalian hadir jika kalian akan terus berperilaku tidak tertib seperti ini. Sultan Mamluk hampir meledak, tetapi alih-alih membuat sekutunya marah, ia malah berlari keluar ruangan, mengumpat hanya ketika ia yakin Salan sudah tak terdengar. Setelah melihat para pemimpin muslim yang paling merepotkan telah ditangani, Berengar meninggikan suaranya saat mempertanyakan motif negara-negara muslim. Anda menginginkan perdamaian, dan saya mengerti mengapa Anda menginginkannya, tetapi permusuhan selama berabad-abad tidak dapat dengan mudah dikubur dalam semalam. Mari kita langsung ke intinya dan membahas masalah yang sebenarnya. Faktanya, Anda menginginkan tanah suci, dan itu bukanlah sesuatu yang akan pernah rela diberikan oleh orang Kristen kepada Anda. Tentu saja, kita bisa terus memperebutkan tanah suci selama beberapa abad ke depan, dan menumpahkan darah jutaan orang tanpa tujuan. Namun, saya pikir hal seperti itu hanya akan membuang-buang waktu kita. Jadi, bagaimana kalau saya menawarkan solusi yang berbeda untuk masalah kecil kita ini?
Tatapan semua orang tertuju pada Berengar saat ia mengatakan ini. Setahu mereka, tidak ada solusi yang layak untuk masalah Tanah Suci. Karena itu, Salan segera bertanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkan Kaisar Jerman itu. Apa yang Anda usulkan? Berengar menyeringai sebelum menyesap anggurnya. Setelah itu, ia berbicara tentang visinya yang mungkin dapat memecahkan banyak masalah yang dihadapi kedua agama ini. Ide saya cukup sederhana. Anda menginginkan Tanah Suci, kami menginginkan Tanah Suci. Jadi, bagaimana kalau kita berikan saja kemerdekaan kepada Provinsi Palestina dan membentuk republik di mana kebebasan beragama menjadi prinsip inti dalam konstitusinya? Baik umat Kristen maupun Muslim akan diizinkan untuk bebas menjalankan agama pilihan mereka tanpa penganiayaan. Para pemilih yang terdidik dari kedua agama akan memerintah republik, dan negara akan bertindak sebagai protektorat bagi Kekaisaran Bizantium dan Timurid. Memastikan bahwa Kekaisaran yang perkasa melindungi kepentingan umat Kristen dan Muslim. Para pemimpin itu saling menatap dengan ekspresi aneh. Gagasan untuk menciptakan satu negara di mana umat Kristen dan Muslim dapat hidup berdampingan secara damai adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Namun, ini akan menjadi eksperimen yang menarik, dan akan menunjukkan bahwa kedua belah pihak setidaknya bersedia mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah apakah Vetranis akan menerima saran tersebut, sehingga pandangan semua orang beralih ke Kaisar Bizantium, yang sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat merenung dengan intens, Vetranis mendesah sebelum mengangguk. Jika itu berarti mewujudkan perdamaian jangka panjang, atau bahkan permanen, antara dirinya dan tetangganya, ia bersedia melakukannya. Baiklah. Jika ini yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian antara kedua kerajaan kita, maka saya akan mempertimbangkannya. Saya hanya akan menyetujui kemerdekaan Palestina setelah kita merancang konstitusi yang tepat yang dapat kita sepakati bersama. Setelah mengatakan ini, semua orang yang hadir menghela napas lega. Mereka tak percaya ide gila seperti itu disetujui. Namun, ini berarti mungkin Timur Tengah memiliki peluang perdamaian di masa ini. Berengar pun merasa puas. Sejujurnya, ia tak menyangka Vetranis akan menyetujui syarat seperti itu dengan mudah. Selama beberapa jam berikutnya, delegasi Kristen dan Muslim akan berdebat sengit mengenai isu-isu lain, tetapi semuanya tidak seberapa dibandingkan dengan pembentukan negara merdeka Yerusalem. Setelah beberapa saat, mereka menyimpulkan argumen mereka untuk sementara waktu dan makan malam bersama. Di meja makan, Berengar tak bisa tidak memperhatikan wanita cantik di samping Salan yang sangat mirip dengan istrinya, Yasmin. Mungkin payudaranya sedikit lebih kecil, dan penampilannya kurang menarik, tetapi tak salah lagi keduanya memang mirip. Karena itu, ia pun mengungkapkan ketertarikannya pada topik tersebut. Maaf, tapi Anda sangat mirip dengan istri saya, Yasmin Al-Fadl. Apakah kalian berdua mungkin ada hubungan keluarga? Wanita itu menatap Kaisar Jerman dan tersenyum sebelum menjawab pertanyaannya. Tentu saja, dia sepupu saya dari pihak ayah. Saya terkejut ketika mendengar dia menikah dengan seorang raja Kristen di pusat Eropa. Meskipun harus saya akui, sekarang saya mengerti alasannya. Berengar tersenyum mendengar ini, sementara Salan mengerutkan kening pada istrinya. Apakah istrinya benar-benar sedang menggoda Kaisar Jerman di hadapannya? Ia harus menghukum istrinya dengan berat atas pernyataan seperti itu nanti malam. Kaisar Timurid sendiri berbicara dengan Berengar sambil memotong daging dombanya. Jadi, katakan padaku, Berengar, ku dengar kau telah berperang berkali-kali. Mengejutkan mendengar kau telah berperang begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat. Bagaimana kau bisa menang begitu cepat? Setahuku, sebagian besar perangmu berlangsung paling lama beberapa bulan. Berengar terkekeh saat mendengar ini, sebelum menjawab dengan nada puas. Saya hanya punya artileri yang unggul. Di dunia di mana manusia tak bisa menguasai langit, artileri adalah senjata terpenting di medan perang. Kaisar Timuriah merenungkan pernyataan ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Kenyataannya, artileri medan belum sepenuhnya berkembang di luar wilayah-wilayah di bawah pengaruh Berengar. Kebanyakan meriam pada era ini berukuran besar, berat, tidak bergerak, dan hampir secara eksklusif digunakan dalam pengepungan. Namun, pengetahuan Berengar tentang masa depan telah membantunya membuktikan efisiensi artileri di medan perang. Meskipun daya tembaknya unggul, berita tentang penaklukan Berengar dan bagaimana ia mencapai hasil yang begitu cepat lebih banyak rumor daripada fakta di negeri-negeri timur, bahkan hingga Kekaisaran Timurid. Hanya sedikit pedagang Jerman yang berhasil mencapai sejauh itu, dan bahkan lebih sedikit lagi yang benar-benar menyaksikan kekuatan pasukan Berengar. Maka, ketika Salan mendengar bahwa Berengar telah mencapai hasil yang begitu signifikan berkat artileri, ia langsung mengingatnya dan memutuskan untuk berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan pembuatan meriam sebagai fokus utama militernya. Sisa makan malam berlangsung cukup damai.
Dalam beberapa hari mendatang, Berengar, Vetranis, Besarion, dan para pemimpin Muslim akan berjuang keras untuk mendirikan republik baru di Tanah Suci. Apakah mereka akan berhasil, atau justru terjerumus dalam pertikaian internal, masih belum terlihat. Bab 610 Mendirikan Negara Yerusalem yang Bebas. Setelah makan malam selesai, para tamu istana Bizantium diantar ke kamar masing-masing untuk beristirahat malam itu, di mana mereka beristirahat dengan tenang di bawah perlindungan Kekaisaran Bizantium yang perkasa. Meskipun negosiasi hingga saat itu cukup sengit, pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan diam-diam tentang isu-isu paling penting di antara mereka. Berengar, yang selalu bekerja keras, tidak langsung tidur setelah kembali ke kamarnya. Ia justru menghabiskan malam dengan menulis dan menyusun dokumen penting untuk pertemuan yang pasti akan berlangsung keesokan harinya. Baru setelah lewat tengah malam, sang kaisar muda bisa tidur sejenak. Ketika cahaya fajar menyinari jendela Berengar, ia bangun dari tidurnya dan bersiap untuk negosiasi hari itu. Seperti biasa, ia memulai paginya dengan rutinitas olahraga berat sebelum mandi. Setelah melakukan serangkaian push-up, sit-up, dan squat, Berengar berlari mengelilingi taman istana. Sebuah kebebasan yang diberikan Vetranis kepadanya saat kunjungan pertamanya. Tanpa sepengetahuannya, saat ia sedang lari pagi, Salan berada di dekatnya dan terkejut melihat Kaisar Jerman begitu disiplin dalam menjaga kebugarannya. Sultan Kekaisaran Timurid itu pun mau tak mau mendekati rekan Jermannya dan mengungkapkan rasa ingin tahunya. Katakan padaku, ini fajar menyingsing, dan disinilah kau berada di taman, berlari mengelilinginya. Aku tidak akan mempertanyakan tindakan seperti itu di hari biasa, tetapi kau adalah duta besar bagi rakyatmu di Konstantinopel. Tentunya kau harus bersikap lebih santai dalam perjanjian damai ini. Berengar berhenti ketika pria itu menghampirinya dan menyeka keringat dari tubuhnya yang kekar dengan handuk kecil yang ia simpan di celana pendeknya. Setelah selesai, barulah ia menjawab pertanyaan sang sultan. Tubuh yang sehat menciptakan pikiran yang sehat. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesejahteraan seseorang. Karena hari ini bukan hari istirahat, saya berolahraga, sesederhana itu. Mengapa saya bangun sepagi ini? Itu karena saya ingin menyelesaikan rutinitas kebugaran harian saya sesegera mungkin, sehingga saya dapat menggunakan sisa hari saya untuk mengurus hal-hal yang lebih penting. Jawaban tekun yang ditanggapi Berengar mengejutkan Kaisar Timurid. Ia tak habis pikir seorang raja menjalani gaya hidup yang begitu kaku. Lagi pula, kebanyakan penguasa hidup dalam kemewahan. Melihat Kaisar Jerman memiliki disiplin seperti itu sungguh tak terduga. Kaisar Timurid menganggap rekan Jermannya sebagai sosok yang luar biasa. Ini bukan pernyataan pertama Berengar yang membuat Sultan merenungkan makna di balik kata-katanya. Sebagaimana nasihat militer Kaisar Jerman tentang artileri sebagai aspek terpenting dalam peperangan, filosofi disiplin fisik dan mental yang ketat dari pria tersebut juga menarik. Mungkin ia akan mulai mengubah gaya hidupnya untuk mengakomodasi latihan fisik yang berat. Namun, semua ini tak menjadi masalah bagi Berengar, yang melirik arlojinya dan memperhatikan waktu. Tak lama kemudian, negosiasi akan berlangsung di meja makan, dan para delegasi akan mencapai kesepakatan mengenai pembentukan republik baru di Tanah Suci. Sudah hampir waktunya sarapan. Kurasa aku akan mempersingkat lari pagiku untuk hari ini. Sampai jumpa di meja. Setelah mengatakan itu, Berengar bergegas mandi agar penampilannya rapi saat makan. Seperti biasa, Berengar memanfaatkan waktu mandinya seefisien mungkin sebelum kembali ke ruang makan tempat yang lain sudah berkumpul. Ia mengenakan regalia kekaisarannya, yang mirip dengan regalia Kaisar Jerman di masa lalunya. Perbedaan utamanya terletak pada warna kerajaan Austria di dunia ini. Berbagai medali dan tanda jasa menghiasi pakaian Berengar, melambangkan tindakan heroiknya dalam pertempuran. Mirip dengan Berengar, Vetranis juga mengenakan gaya modern ini, karena mode Austria telah menyebar ke seluruh Jerman dan Bizantium hingga ke tingkat tertentu, terutama di kalangan bangsawan. Meskipun busana Berengar didasarkan pada busana Kaisar Jerman, para penjahit Vetranis telah merancang gaya serupa yang menyerupai seragam militer yang dikenakan oleh raja terakhir Yunani di masa lalu Berengar. Perbedaan utamanya adalah seragam tersebut berwarna ungu Tyrian, simbol kekayaan Bizantium. Adapun Besarion, ia tidak mengenakan pakaian mewah, ia mengenakan pakaian yang lazim dikenakan bangsawan abad pertengahan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan sekutu-sekutunya, ia jelas kurang dalam hal gaya berpakaian. Seragam bergengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang biasa dikenakan umat muslim, sehingga ketika mereka memandang Berengar dan Vetranis, mereka tak kuasa menahan rasa iri. Akhirnya, Berengar memecah keheningan sambil melahap makanannya. Ia lebih tertarik untuk mengakhiri perjanjian damai ini secepat mungkin. Jadi, kita telah sepakat untuk mendirikan sebuah republik merdeka di Tanah Suci. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita menetapkan nama resmi untuk negara ini.
Saya telah mempertimbangkannya dengan matang, dan saya mencalonkan negara Yerusalem yang merdeka. Sebuah tempat di mana umat Kristen, Yahudi, dan Muslim dapat hidup berdampingan dengan damai. Ketika Brenger mengatakan ini, para pemimpin Muslim menoleh ke arahnya dengan wajah cemberut. Mereka segera memprotes aspek tertentu dari pernyataan Kaisar Jerman tersebut. Yahudi. Siapa bilang tentang Yahudi? Kukira kita sedang membahas koeksistensi damai antara Muslim dan Kristen. Brenger mendesah mendengar ini. Ia telah melakukan banyak sekali riset di Provinsi Palestina untuk mempersiapkan pertemuan ini, dan secara mengejutkan mengetahui bahwa di dunia ini, orang-orang Yahudi tidak pernah menyebar keluar tanah suci. Karena itu, hanya ada sedikit orang Yahudi di seluruh Eropa, kebanyakan sebagai pedagang keliling. Namun, ini berarti sebagian besar penduduk Palestina adalah Yahudi, dan mereka tidak dapat diabaikan dalam pembentukan negara baru ini. Oleh karena itu, ia memasang ekspresi tegas saat menjelaskan kenyataan kepada orang-orang yang berkumpul. Anda tahu, sama seperti saya, bahwa orang Yahudi merupakan minoritas yang signifikan di Provinsi Palestina. Apa saran Anda? Mengusir mereka dari rumah mereka? Di mana kita akan memukimkan mereka kembali? Tidak, orang Yahudi akan tetap tinggal di tanah air mereka, dan karena mereka merupakan minoritas yang cukup besar, kita harus memberi mereka perwakilan yang layak dalam pemerintahan Republik baru ini. Perlukah saya mengingatkan Anda bahwa tujuan kita adalah menciptakan tanah suci yang damai, yang mewakili kepentingan semua pihak yang memiliki klaim, dan oleh karena itu, bukan alasan untuk diperebutkan. Poin ini tidak bisa dinegosiasikan. Para pemimpin Muslim saling memandang dengan rasa tidak nyaman, begitu pula Vetranis dan Besarion. Mereka bahkan belum memikirkan apa yang akan mereka lakukan terhadap minoritas Yahudi. Namun, para raja Kristen jauh lebih sejalan dengan pemikiran Brenger, mereka juga memiliki klaim atas tanah tersebut, dan jika mereka ingin menjadikan Palestina sebagai Republik Merdeka, mereka harus diberikan perwakilan yang sesuai dengan jumlah penduduk mereka. Adapun Salan, ia berdiskusi secara pribadi dengan para pemimpin Muslim lainnya tentang kemungkinan menerima negara semacam itu. Dua orang fanatik lainnya di sampingnya sangat menentang gagasan hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Yahudi, tetapi setelah beberapa manuver yang cerdik dari pihak Salan, mereka akhirnya menyetujuinya, meskipun mereka melakukannya dengan berat hati. Setelah melihat bahwa orang-orang yang berkumpul menjadi lebih setuju dengan gagasan tersebut, Brenger mengeluarkan beberapa lembar kertas yang telah ia rancang malam sebelumnya, yang pada dasarnya merupakan salinan karbon dari Konstitusi Amerika Serikat sebagaimana dalam bentuk aslinya dengan beberapa perubahan kecil yang berlaku untuk hal-hal spesifik tentang negara yang mereka ciptakan. Ini konstitusi yang saya rancang tadi malam. Periksa dan lihat apakah ada poin-poin penting yang perlu kita bahas sebelum mencapai kesepakatan. Satu persatu, para pria yang hadir membaca konstitusi, dan menyuarakan perubahan kecil apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, pemerintahan negara merdeka Yerusalem tampak mirip dengan pemerintah AS di masa-masa awal berdirinya, tetapi dengan sistem multipartai. Setelah mereka menyuarakan kekhawatiran terakhir mereka kemudian merancang perjanjian damai yang komprehensif antara berbagai kesultanan Muslim, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Bizantium, dan Kerajaan Georgia. Bahkan terdapat ketentuan yang memastikan bahwa negara-negara ortodoks dan reformis akan tetap netral jika terjadi perang antara umat Katolik dan dunia Islam. Dengan demikian, setelah beberapa hari negosiasi yang sengit, Brenger berhasil memimpin sebuah perjanjian damai antara dunia Kristen dan Muslim. Berapa lama perdamaian ini akan berlangsung masih belum pasti, mengingat semua kekaisaran bangkit dan runtuh, dan juga belum pasti apakah para penerus Timurid akan menghormati perjanjian-perjanjian ini. Namun, untuk sementara waktu, negara-negara Muslim di dunia saat ini telah menghentikan hasrat mereka untuk berjihad, dan negara-negara Kristen di luar Katolik telah menghentikan permusuhan mereka terhadap Islam. Sejarah akan mengingat peran Brenger untuk membawa agama-agama Abrahamik ke keadaan yang lebih damai, dan akan menganggap perjanjian Konstantinopel sebagai aspek penting dalam menjaga perdamaian di wilayah Timur Dekat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.